1241. Pilih target Anda dan serang. Setelah lama bersiap, Murong Lie dan yang lainnya berteriak penuh semangat, masing-masing demi satu ahli naga. Sisanya mengikuti setelah mereka. Para tetua tersentak. Anda tidak menjelaskan kepada mereka siapa kami. Sudah. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya. Tapi mereka tidak takut pada kita, malah ingin melawan kita. Sialan, apa yang salah dengan mereka? Manusia-manusia ini bahkan tidak menghormati kita. Kita harus menyisihkan 100 dan menjadikan mereka contoh. Penatua Bailing meraung, membiarkan tangannya terjatuh saat gelombang Luo datang, dan dia memimpin untuk menyerang. Serang. Manusia-manusia ini pasti sudah melupakan kekuatan kita setelah bertahun-tahun. Biarkan mereka menderita karenanya. Raungan drakonik memenuhi langit saat dua lusin ahli naga mengikutinya ke medan pertempuran. Boom! Gelombang kejut yang dahsyat mengguncang ruang saat menyebar akibat dampaknya. Dua lusin naga itu melawan ratusan anggota klan Luo, bahkan para tetua menghadapi 3 atau 4 raja pedang. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua ras tersebut, dengan naga yang 10 kali lebih kuat. Namun, kejutan datang pada naga sombong itu. Sapu naga surgawi. Penatua Bailong melepaskan telapak tangan yang kuat, gambar ekor drakonik sepanjang ratusan meter muncul di belakang, meninggalkan distorsi spasial setelahnya. Di bawah kekuatan seperti itu, lanskap akan berubah ribuan mil, dan kota klan Luo akan rata. Memusnahkan bulu mata, belahan naga lompat, petir yang terpisah. Murong Lie, Dan Xingchen dan Baili Yulei melakukan intervensi dengan tanda kekaisaran yang terbuat dari seni pedang mereka. Ekor naga itu hancur berkeping-keping. Penatua Bailong bergidik mundur 5 langkah dan melihat ke belakang dengan kaget. Tidak mungkin. 3 kaisar manusia puncak memblokir seranganku. Mereka pastinya bukan kaisar biasa. Penatua Bailong sangat sedih, sekarang memahami mengapa orang-orang ini begitu bermusuhan. Mereka aneh. Sisi lain tersendat 5 langkah juga, memandang yang lebih tua dengan perasaan senang dan takjub. Itu adalah naga tingkat Sein. Mereka hanya bisa melawannya bersama-sama. Namun itu tidak menjadi masalah, karena dalam sebuah pertarungan, seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Inilah pakar yang dapat menguji batas kemampuan mereka dan menggali potensi mereka untuk lebih jauh lagi. Mata ketiganya menyala karena bertarung. Hei Long dan Qi Long bertemu lawan mereka sendiri, tampak sama gelapnya. Adapun 20 kaisar naga lainnya, mereka harus bersaing dengan kaisar klan Luo yang normal, masing-masing berjumlah puluhan. Saat pertarungan sengit berlangsung, para naga yang sombong menyadari bahwa manusia ini tidak normal. Mereka ragu bisa mengalahkan mereka saat ini. Pria berotot yang memulai semuanya menghela nafas. Apa yang telah kita lakukan? Ini bukan sekadar pertemuan manusia biasa. Kekuatan mereka melampaui manusia, mendekati kekuatan binatang spiritual. Ketiga tetua itu lebih dari sekadar kaisar naga, namun 3 hingga 4 manusia dapat menahan mereka sementara naga lainnya tidak. Penatua Bailong bertarung dengan kelompok Dan Xingchen beberapa kali lagi dan berubah menjadi serius. Ahli kuno, Hei Long dan Qi Long mengangguk. Sisanya tercengang, menjauhi pertempuran mereka untuk saat ini. Pria berotot dengan lengan hancur itu melintas ke sisi sesepuh dan bertanya. Elder Bailong, ada apa dengan ahli kuno? Di zaman kuno ada manusia yang bisa melawan binatang suci dan naga. Di antara mereka ada 10 penguasa kuno, yang bahkan bisa melampaui 5 binatang suci. Bailong berbicara. Semua kultivator di bawah 10 penguasa memiliki kekuatan untuk melawan kami para naga. Namun setelah perang berdarah tersebut, banyak yang tewas. Kekuatan binatang spiritual dan naga adalah bawaan, kita tidak berubah, sementara manusia kehilangan akarnya. Itu sebabnya manusia saat ini lebih lemah dari binatang spiritual. Bahkan jika kamu mengambil alih 7 gunung suci yang terkuat dan tertinggi, mereka tetap tidak bisa. Hei Long berkata, mereka mengingatkan kita pada pertarungan dengan manusia kuno. Akan sulit mengalahkan mereka jika kita terus menahan diri. Naga, ambillah wujud aslimu. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Bentuk naga. Naga-naga itu tersentak. Itu adalah sifat asli mereka, artinya kekuatan mereka akan berada pada level yang lebih tinggi. Mereka kuat pada awalnya dalam bentuk manusia, menangani kultivator manusia lain yang setara dengan relatif mudah. Mereka hanya menjadi naga penuh ketika mereka tidak punya pilihan, tidak peduli akan rasa malu karena tubuh mereka disakiti. Mereka terlalu sombong untuk mengakui bahwa manusia lemah layak melihat wujud aslinya. Sejak zaman dahulu, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, terakhir kali hal ini terjadi adalah ketika 7 gunung suci menyerbu masuk. Sekarang hal ini akan terjadi lagi hari ini, ketika mereka bahkan tidak didorong mundur. Bukankah ini sedikit melebih-lebihkan mereka? Penatua Hei Long. Saya tidak ingin mendengarnya. Karena mereka memiliki kekuatan ahli kuno, kami akan melawan mereka dengan sungguh-sungguh. Mata Hei Long tegas, menoleh ke tetua lainnya.
Mereka mengatakan naga kuno bertarung dengan manusia menggunakan tubuh asli mereka. Bagaimana menurutmu? Yang lain mengangguk. Setuju. Para tetua melompat keluar dari pertarungan dan terbang ke langit. Dengan suara gemuruh, tubuh mereka bersinar putih dan segera menampakkan diri mereka sebagai tiga naga besar berwarna merah, putih, dan hitam dengan aura yang tak terkatakan. Kibasan ekor mereka mengirimkan angin kencang. Di bawah angin kencang, kota klan Luo terancam runtuh. Mereka sekarang 10 kali lebih kuat. Dan Xing Sen tersentak kaget. Teman-teman, ini kelihatannya buruk. Ini bukan lagi perdebatan sekarang. Kita bertiga tidak cukup untuk mengambil satu pun. Wajah Murong Lie berkedut, keringat mengucur di alisnya. Ya, para Sein Naga bukanlah orang yang mudah menyerah. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan kota. Kami baru saja mendapat pijakan di domain suci tetapi sekarang akan segera dihancurkan. Mereka semua mengangguk dengan serius. Kamu seharusnya bangga memaksa kami ke wujud asli kami, klan Luo, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Pria berotot yang terluka itu menyeringai sinis. Kami pernah menghadapi 1000 Sein dengan 100 Sein naga sejati, menghancurkan sebuah gunung. Meskipun hanya para tetua yang tersisa, dengan 2 lusin Kaisar Naga, Anda sudah selesai. Kaisar Naga sejati sudah cukup untuk menghadapi Sainmu, hahaha. Pria berotot itu meraung dan berubah menjadi naga tanah sepanjang 100 meter. Kedua cakarnya terluka, tetapi masih lebih dari cukup untuk menangani Kaisar Luo yang normal. Mengikuti tindakannya, naga lainnya juga berubah. Langit sekarang dipenuhi naga-naga besar, siap melancarkan kehancuran ke dunia. Melihat kiamat yang akan datang, hati orang-orang menjadi tegang, alis mereka terkunci, dan napas mereka terasa berat. Serahkan naga suci kepadaku. Mantan Raja Pedang sepertimu seharusnya tidak mengalami kesulitan berurusan dengan Kaisar Naga, atau tidak ada gunanya kamu berada di sini. Suara malas terdengar saat langkah lambat mendekat. 1242. Angin dan awan melonjak, dan bayangan gelap melintasi langit, menempati separuh langit. Mata besar naga putih itu bersinar dengan cahaya redup, menatap tajam ke arah orang-orang di bawah. Ekor putih panjang terayun-ayun di kepala semua orang, seperti sabit kematian, siap jatuh kapan saja. Tiba-tiba, tubuh naga putih itu bergetar, dan ekor raksasa itu menekan dengan kuat, tekanan yang mengerikan bahkan menyebabkan seluruh tembok kota hancur sedikit demi sedikit, dan debu beterbangan, melayang di udara seperti badai pasir. Dan Qin Sheng dan yang lainnya hanya menatapnya, kelopak mata mereka sedikit gemetar, dingin dan serius, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di langit dan terbang langsung menuju ekor naga. Dengan tabrakan, mereka saling memukul dengan keras. Apa? Pupil matanya bergetar tak terkendali, dan Bai Long tiba-tiba merasakan ekor raksasanya, yang seberat gunung, tiba-tiba berhenti, seolah-olah sedang dilawan oleh kekuatan yang sangat kuat. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang menyayat hati yang tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya? Puff! Naga putih terkejut dan diam-diam berteriak tak percaya. Tapi sebelum dia tahu alasannya, dia mendengar suara teredam, dan saat sisik putih jatuh ke udara, bekas darah menyebar seperti air terjun, menyebar ke setiap sudut udara. Tidak hanya murid klan naga dengan hidung sensitif, tetapi juga manusia yang mengawasi di bawah tanah seperti dan Qin Sheng bisa mencium bau asam darah. Murid klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Melihat ekor penatua Bai yang tiba-tiba menjadi merah, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak ngeri. Bagaimana mungkin penatua itu benar-benar terluka? Siapa dia? Pergi dari sini. Sambil mengaum, naga putih itu menatap tajam ke bawah, pupil matanya memerah. Satu gerakan, hanya satu gerakan, menyebabkan dia, Sein Naga, terluka, meski itu hanya cedera dangkal. Orang yang melakukan gerakan itu pasti bukan orang biasa, dan itu jelas tidak dilakukan oleh orang-orang di depannya. Dia tidak pernah menyangka akan ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di klan kecil ini, selain manusia yang terlihat seperti ahli kuno, ada juga ahli yang membantu. Dan ahli ini sama sekali bukan orang biasa, dia sudah memiliki kemampuan untuk melukai dan bahkan membunuh para Sein Naga. Untuk sesaat, ekspresi Bai Long menjadi lebih serius. Dua tetua lainnya saling memandang dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Siapakah keluarga Luo ini, dan berapa banyak master yang bersembunyi di dalamnya? Ketuk-ketuk-ketuk, langkah lambat bergema di kota mati. Saat Dan Qin Sheng dan yang lainnya berjalan, seorang pria muda mengenakan jubah hitam dan senyum jahat di bibirnya, yang tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun, berjalan keluar perlahan, tapi itu tidak diragukan lagi adalah si bocah pedang. Hehehe, aku adalah pedang ayahku. Siapapun yang berani menyentuh tempat ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, nama Sein Naga memang pantas diterima. Pedang itu tidak memotong tubuhmu, hanya memotong beberapa sisik naga. Tampaknya tubuh fisikmu sangat kuat. Seorang anak, naga putih mengernyitkan alisnya dan langsung terkejut.
Dia dan dua orang lainnya saling memandang dengan keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Mungkinkah anak kecil itu yang melakukan serangan pedang tadi? Saya sebenarnya terluka oleh seorang anak manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ngomong-ngomong, monster macam apa yang tersembunyi di keluarga Luo, yang masing-masing lebih aneh dari yang lain? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyakitiku? Sein dari klan naga sangat kuat dan terkenal di domain suci. Saya pikir di keluarga Luo, selain ayah saya satu-satunya yang dapat menyakiti kamu. Apakah kamu punya pertanyaan? Dia mengangkat alisnya sedikit, dan ekspresi jijik muncul di mata bocah pedang itu. Apakah menurutmu tidak ada orang di sini yang bisa menebasmu? Kalau begitu, kalian orang suci terlalu tidak berharga, itu bisa membunuh siapapun, apakah itu naga atau serangga. Hahaha. Berani. Matanya membelalak, dan naga hitam itu berteriak dengan marah, lalu mengayunkan ekornya yang panjang dan memukul si bocah pedang lagi. Karena kamu sangat mampu, ambil saja seranganku. Tapi jika kamu tidak bisa memblokirnya, seluruh kota akan rata dengan tanah. Biarkan mereka dikuburkan bersamamu, Ham. Fiuh. Titik. Angin menderu-deru, dan bayangan hitam lainnya menekan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Cahaya menakutkan melintas di matanya. Bocah pedang itu tersenyum sedikit, melangkah maju dengan ganas, dan berlari menuju naga hitam seperti anak panah dari tali. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di lengan kanannya, dan ada niat membunuh yang menggelegak di dalamnya. Jadi, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya. Dari segi tubuh fisik, naga dan binatang suci bukanlah yang terkuat di dunia. Tubuh fisik terkuat sebenarnya ada di sini, hahaha. Petik 2. Pedang penghancur dunia, pemotong dewa. Boom. Dengan teriakan keras, ekor raksasa hitam dan sosok gelap bocah pedang itu tiba-tiba bertabrakan, membuat serangkaian ledakan, gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar lapis demi lapis, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan para murid klan naga tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik di bawah tekanan kuat ini dan mundur selangkah demi selangkah dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Anak ini benar-benar dapat memblokir serangan kekuatan penuh tetua naga hitam. Monster macam apa ini? Juga, dia bilang dia adalah pedang milik ayahnya. Putranya luar biasa, jadi siapa ayahnya? Mungkinkah keluarga Luo benar-benar memiliki beberapa master yang belum muncul? Tiba-tiba, semua orang di klan naga terkejut, dan bahkan sedikit khawatir. Kali ini kami terlalu terburu-buru untuk menyerang dengan gegabah, dan kami telah menyerang sarang lebah. Tapi siapa sangka ada keberadaan seperti itu di tanah suci, yang jelas-jelas memiliki banyak ahli, tapi dirahasiakan dari dunia luar. Puff. Namun gumaman di hati mereka berakhir di sini, terdengar suara teredam lagi, dan bayangan hitam tiba-tiba melewati ekor naga besar itu, langsung ke langit, dengan senyuman kemenangan di wajah mudanya. Sedangkan untuk ekor raksasa yang berwarna hitam pekat, sisiknya beterbangan dan darah menari-nari. Mengaum. Raungan mendesis yang membelah paru-paru keluar, dan tetua naga hitam sudah mengejang kesakitan, sementara murid klan naga lainnya benar-benar tercengang, master naga suci lainnya telah terluka. Dan kali ini lebih parah lagi, bahkan ekornya pun tertusuk. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sungguh keterlaluan. Hanya dan King Sheng dan yang lainnya yang saling memandang dan tersenyum diam-diam. Bocah pedang ini adalah prajurit kekaisaran yang belum pernah muncul di alam suci, mungkin karena keterbatasan kultivasinya, kekuatannya sendiri mungkin tidak sebanding dengan kekuatan Sein Naga. Jadi dengan serangan pedang terhadap Bai Long barusan, dia hanya memotong sedikit sisiknya, dan itu bukan masalah besar. Tapi dia tetaplah senjata, apapun yang terjadi, dan dalam hal kekuatan fisik, dia bahkan lebih kuat dari binatang suci, apalagi naga-naga ini. Menggunakan darah dan dagingmu sendiri untuk memukul sepotong besi suci itu seperti telur yang menabrak batu, akan aneh jika kepalamu tidak terbentur dan berdarah. Sekalipun Anda pernah berlatih palem pasir besi, apakah kuku Anda benar-benar patah? Dengan wajah penuh cibiran, dan King Sheng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat dua Sein naga di atas terluka. Klan naga sudah menjadi yang terbaik dalam hal tubuh fisik sejak zaman kuno, tapi sayang kali ini mereka bertemu lawannya, hehehe. Bang! Bocah pedang itu merasa bangga telah melukai dua naga berturut-turut, tapi tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh yang menerobos udara, dan tubuhnya sudah berada di bawah bayangan hitam yang mendekat dalam sekejap, dan dia tidak bisa bergerak beberapa saat. Ketika dia sadar dan melihat ke depan, dia melihat sosok merah besar menatap ke arahnya, dan tubuhnya juga ditahan di cakar besar sosok itu. Itu adalah Penatua Cilong, yang mencengkeram tubuhnya dengan cakar sementara dia tidak memperhatikan. Dengan lengkungan jahat di sudut mulutnya, Penatua Cilong tidak dapat menahan tawa bangga. Hahaha. Anak kecil, kamu terlalu ceroboh. Manusia memiliki banyak trik dan seni bela diri yang kuat, tetapi tubuh mereka sangat rapuh. Meskipun aku tidak tahu seni bela diri kuat apa yang kamu gunakan untuk melukai dua Sein nagaku. Tapi sekarang,
Kamu berada dalam cengkeramanku. Selama aku mencubitmu dengan ringan, kamu akan hancur berkeping-keping. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Oh, kalau begitu, bisakah kita mencobanya? Dia mengangkat alisnya, dan si bocah pedang menunjukkan senyuman provokatif. Tidak banyak cara untuk membunuhku di dunia ini, tapi pasti tidak ada yang bisa menghancurkannya, hehehehe. Mata naga besar itu sedikit gemetar, dia menatapnya erat dan berkata dengan marah. Sungguh nada yang keras, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya hancur berkeping-keping, ham. Begitu dia selesai berbicara, Cilong mengertakkan gigi dan mencubit cakar naga itu dengan keras. Namun, saat dia mengepalkan cakarnya, tiba-tiba cakar itu terhenti dan tidak bisa bergerak lagi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba mengepalkan cakarnya ke dalam, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah ada sesuatu yang tersangkut, dia tidak bisa mengangkat tinjunya. Oh tidak, apa ini? Keraguan muncul di matanya, Cilong buru-buru mengepalkan cakarnya dan meremas ke dalam. Namun yang jelas, ini tidak ada gunanya. Bocah pedang itu menyandarkan dagunya dengan satu tangan, memandangi ekspresi bengkok di wajah naga merah itu. Dia tidak bisa menahan cibiran. Orang tua, hati-hatilah mengepalkan tanganmu terlalu erat dan mematahkan tulangmu. Tulang tuan muda ini terbuat dari baja dan tidak bengkok atau retak. Hajingan kecil, jangan berpuas diri, tidak peduli seberapa kuat kalian manusia dalam pelatihan, kamu tidak akan pernah sebaik klan naga kami. Dia mengertakkan giginya dengan keras, wajah naga merah itu dipenuhi amarah, dan dia masih memegang tangannya erat-erat dengan kepalan tangan. Orang-orang lainnya menatapnya dengan cermat, dengan keraguan di mata mereka, untuk melihat apa hasilnya. Bocah pedang itu menarik napas dalam-dalam, merasa bosan dan tidak merasakan sakit sama sekali, melihat usaha tanpa pamrih dari naga tua itu, tatapan jahat di matanya menjadi semakin serius. Akhirnya, setelah lebih dari setengah jam menderita, naga merah itu akhirnya kehabisan nafas, dan tinjunya yang erat mulai bergetar, seolah ingin melepaskannya, karena dia jelas-jelas telah mengerahkan terlalu banyak tenaga. Namun, pada saat ini, bocah pedang yang selalu tenang tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam, dan jauh di dalam matanya, ekspresi mematikan melintas. Cilong, hati-hati. Naga putih berteriak seolah dia menemukan sesuatu dan buru-buru mengingatkannya. Sayangnya, sudah terlambat, dia melihat cahaya pedang hitam melewati cakar naga merah, dan darah yang mengalir deras menyebar seperti air mancur ke setiap sudut langit. Di saat yang sama, 4 jari tebal cakar naga jatuh ke arah penonton di bawah. Mengaum. Sambil berteriak, Cilong mencengkeram erat cakar merah cerahnya dan mendesis, paru-parunya pecah. Bocah pedang itu berkedip, terbang ke udara, dan tertawa lagi dan lagi. Hahaha, orang tua, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, atau tulangmu bisa patah. Bukankah itu menjadi kenyataan sekarang? 1243. Hati mereka bergetar, dan semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan ini dengan wajah ngeri. Terutama para murid klan naga memandang bocah pedang itu dengan ketakutan yang nyata di mata mereka. Monster macam apa anak ini? Penatua Cilong menangkapnya, bahkan mencoba segala cara untuk membunuhnya, dan bahkan 4 jarinya dipotong. Ini adalah anekdot dalam sejarah klan naga. Ngomong-ngomong, apakah anak ini secara fisik lebih kuat dari beberapa Sei naga? Bahkan tidak bisa dicubit sampai mati. Bagaimana ini mungkin, kecuali dia bukan manusia? Benar sekali, dia bukan manusia, dan Anda hanya mencari pelecehan dengan membandingkan tubuh fisik Anda dengan dia. Dan King Sheng dan yang lainnya paling mengetahui masalah ini. Namun, penampilan bocah pedang itu mengejutkan mereka, tapi itu juga masuk akal. Dia benar-benar anak kandung Zuo Fan, dia bertarung dengan cara yang persis sama, bermain-main dengan lawannya sambil bertepuk tangan. Ketiga Sein naga ini tertipu, dan mereka menggunakan kekurangan mereka sendiri untuk menyerang kekuatan musuh. Mereka tidak mengetahui walaupun bocah pedang ini hanyalah seorang kaisar dan memiliki energi lemah di tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya adalah pedang dewa yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Jika para Dragon Sein ini menggunakan energi untuk menyerang jiwanya, mereka mungkin akan mendorongnya hingga mati. Sangat disayangkan para naga terlalu percaya diri dengan tubuhnya, namun mereka tidak mengetahui bahwa dalam kompetisi ini, tubuh mereka adalah kekurangannya. Mengaum. Raungan menyedihkan terus berlanjut di udara. Naga merah itu kesakitan karena jarinya yang terpotong, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Mata yang dia lihat pada bocah pedang itu penuh dengan kekejaman. Dua naga lainnya juga memandang anak itu dengan kebencian dan ketakutan, mencari kelemahannya. Anak-anak klan naga, dengarkan perintahnya. Ayo kita semua pergi bersama dan hancurkan kota keluarga Luo. Tidak ada manusia di kota ini yang akan selamat. Bunuh mereka tanpa ampun. Akhirnya, naga merah itu meraung marah dan memberi perintah untuk menghancurkan bahkan tanpa menyisakan sehelai rumput pun. Mendengar ini, naga lainnya juga meraung ke langit dan bergegas ke bawah.
Tekanan kuat dan nafas naga panas menyembur terus-menerus. Ketika Dan Qingsheng dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak ragu-ragu. Mereka melangkah dan bergegas maju. Pertahankan keluarga dan musnahkan musuh yang kuat. Jangan biarkan mereka kembali untuk meminta bantuan. Bunuh mereka. Dalam sekejap, keluarga Luo dan klan naga benar-benar melepaskan tembakan. Ini bukan lagi pertarungan kecil-kecilan untuk mendapatkan pelatihan dan kehormatan, tetapi kebencian yang nyata terhadap kematian, kebencian terhadap jari patah, dan kebencian terhadap cedera serius. Semua orang dipenuhi niat membunuh, dan ahli naga begitu kuat sehingga satu orang setara dengan 10 orang. Ada banyak orang di sisi keluarga Luo ini, dengan 10 orang mengelilinginya. Terutama ahli seperti Dan Qingsheng, yang bisa menghadapi naga sendirian, memberikan dorongan besar kepada semua ahli di keluarga Luo. Jadi ketika pertempuran baru saja dimulai, kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Melihat situasi di bawah ini, ketiga orang suci naga itu merasa berat di hati mereka. Meskipun mereka telah membuat persiapan yang cukup sebelum tiba, mereka tidak menyangka bahwa selain Gunung Suci, ada tulang yang sulit digerogoti di domain suci sehingga bahkan klan naga tidak dapat mengunyahnya. Kunci terakhir dari pertarungan ini jelas akan terjadi pada pertarungan antara pemain terkuat di kedua sisi, yaitu tiga naga dan anak monster. Jika ketiga naga menang dan bergabung dalam lingkaran pertempuran, mereka dapat segera memusnahkan seluruh umat manusia. Namun demikian pula, jika anak itu menang, hanya perlu beberapa menit baginya untuk membantai sekelompok murid naga setingkat kaisar. Oleh karena itu, kali ini pertarungan antara keluarga Luo dan klan naga akan ditentukan oleh salah satu dari mereka, tiga naga. Memikirkan hal ini, naga putih dan dua naga lainnya diam-diam memahami satu sama lain, lalu mengayunkan ekor panjang mereka dengan keras, dan kemudian mereka semua menyerang bocah pedang itu dengan strategi 3 lawan 1. Jika ini dilihat oleh orang lain, klan naga mungkin akan kehilangan muka. Lagi pula, mereka adalah tetua dari klan naga, betapa tidak tahu malunya kalian bertiga monster tua yang menindas seorang anak. Namun, mereka tidak peduli tentang apapun sekarang. Anak ini bukan anak biasa, mereka baru saja mendapat pelajaran berdarah, mereka semua telah terluka. Jika ini terus berlanjut, setelah hidup mereka satu persatu diakhiri oleh hal kecil ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bergabung melawan musuh. Bang! Dengan sekejap, naga hitam itu mendatangi si bocah pedang terlebih dahulu, dengan raungan, ekor naga itu terayun lagi dan menghantam si bocah pedang dengan keras, membuatnya terbang menjauh dalam sekejap. Namun, sebelum sempat berhenti, sosok naga putih telah lama menunggunya dalam perjalanan terbang, lalu menyerang dengan cakar yang sama, menjatuhkannya lagi, gelombang kejut yang kuat terus bergetar di tubuhnya, mengeluarkan suara gemerincing, tapi dia tidak peduli, itu tidak berbahaya dan tidak menimbulkan rasa sakit. Serangan fisik sama sekali tidak efektif melawannya. Tapi para Sein naga ini sama sekali tidak menyadarinya, setelah kedua naga raksasa itu bergerak, naga merah itu juga berjalan tanpa henti ke arah di mana dia ditembak, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Kemudian dia memukulnya dengan keras, dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dengan kebencian yang tak ada habisnya, dan menghancurkannya lagi. Begitu saja, dengan dentuman keras yang terjadi satu demi satu, tubuh si bocah pedang terus terbang di udara tanpa henti. Ketiga naga raksasa itu mengubah arah dan terus menghempaskan tubuh muda itu ke dalam kehampaan, dalam sekejap, mereka sudah bolak-balik puluhan ribu kali. Jika ini diberikan kepada orang biasa, sekuat apapun tubuhnya, mungkin akan hancur berkeping-keping. Tapi si bocah pedang masih tidak merasakan sakit atau gatal, dan selalu ada senyuman menghina di bibirnya. Akhirnya, setelah puluhan ribu serangan berturut-turut, ketiga naga itu kelelahan dan terengah-engah, dan sosok bocah pedang itu akhirnya berhenti di udara, memandang mereka dengan cibiran, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nenek, beruang macam apa anak ini? Kami bertiga sudah saling memukul puluhan ribu kali. Biarpun dia sepotong besi, dia harus dipukul pelan-pelan. Kenapa dia tetap bersikap seolah dia baik-baik saja? Apakah dia masih manusia? Melihat lebih dalam ke arah si bocah pedang, Cilong terengah-engah, wajahnya penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Dua naga lainnya tidak bisa berhenti mengangguk, dengan ratusan ribu kuda berlarian liar di pikiran mereka. Dengan senyuman jahat, kilatan dingin melintas di mata bocah pedang. Dia menyatukan jari-jarinya untuk membentuk pedang dan menjentikkannya ke udara, membuat suara siulan dan mendengung, nyaring dan kuat, seperti pedang emas. Kalian sudah cukup memukul, sekarang giliranku. Begitu dia selesai berbicara, bocah pedang itu melangkah dan bergegas menuju Cilong. Aku baru saja memotong 4 jarimu, kali ini aku bahkan akan memotong seluruh cakar nagamu, hahaha. Terkejut, naga merah itu begitu takut hingga dia tidak berani melawan, jadi dia dengan cepat berbalik ke samping, mengayunkan ekornya, dan menghindar dalam sekejap. Jari pedang bersinar dengan cahaya hitam melewati sisi naga merah, dan beberapa sisik naga merah berlumuran darah.
Dengan tubuh yang begitu besar, aku tidak mengira itu akan cukup lincah. Petik 2. Dengan senyum licik, bocah pedang itu berbalik dan mengayunkan pedang yang terlewat itu lagi ke arah yang dihindari Cilong. Tapi sayang sekali, jurus pedangku tidak mudah untuk dihindari, cahaya hitam keluar dari jari pedang dan terbang langsung menuju tubuh naga besar itu, seperti panah dewa, tiba dalam sekejap. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil, dan Cilong merasa ngeri. Mungkin itu karena perasaan batinnya. Bocah pedang itu maju untuk menyerangnya secara langsung, dan dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menerimanya, kalau-kalau itu terbelah menjadi dua olehnya. Apa yang harus dilakukan dengan setengahnya? Tapi sekarang krisis sudah datang, dia tidak bisa bersembunyi atau menghindarinya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dalam bahaya, dia tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka mulutnya, dan lampu merah tiba-tiba menyala. Long Weibo, meledak. Bam! Lampu merah dan pedang hitam bertabrakan dengan keras, menyebabkan suara gemuruh besar yang bergema ke segala arah. Tubuh naga merah bergetar karena guncangan, dan wajahnya menjadi serius. Tubuh bocah pedang itu bergetar hebat, dan dia mundur 10 langkah, tanpa sadar wajahnya memerah. Bai Long melihat semua ini, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan berteriak. Lihat, anak itu terlempar ke belakang karena gelombang kejut, dan dia tampak sedikit kesakitan. Apa yang terjadi? Kami baru saja memukulinya dengan berbagai cara, tapi kami tidak bisa melukainya sehelai rambut pun, hanya sedikit kejutan, bagaimana mungkin bisa? Naga hitam berkata dengan aneh, alisnya sedikit bergetar. Setelah merenung beberapa saat, naga putih langsung bereaksi. Saya mengerti, guncangan tadi adalah guncangan energi. Bukan hanya tubuh fisik yang terkejut, tetapi juga jiwa. Tubuh fisiknya memang sangat kuat, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan diri kita. Tapi jiwanya tidak ada bedanya dengan kaisar biasa, setidaknya tidak akan terlalu abnormal. Jika kita menyerang jiwanya secara langsung, kita pasti akan membunuhnya dalam hitungan menit. Ya, hanya saja kami selalu mengandalkan tubuh kami untuk bertarung melawan manusia, saya bahkan tidak berpikir untuk menyerang jiwa lawan. Saya tidak menyangka kali ini ketika saya bertemu seseorang dengan tubuh fisik yang kuat, saya hanya bisa meniru manusia dan menyerang jiwa, hahaha. Dia mengangguk sadar, dan naga hitam itu tertawa tanpa sadar. Dia melihat ke arah Cilong di kejauhan. Cilong segera mengerti apa yang mereka maksud dan menunjukkan senyuman berbahaya. Dengan alis berkedut, bocah pedang itu menatap ekspresi tidak baik mereka bertiga dengan mata dingin, hatinya perlahan tenggelam, dan tubuhnya sedikit mundur. Ups, ketiga orang tua ini mengetahui kelemahanku. Tidak masalah jika 100 naga datang untuk bertarung dengan mereka secara fisik, tetapi jika mereka ingin menyerang jiwaku. Memikirkan hal ini, bocah pedang itu sudah memiliki niat untuk mundur, dan melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa orang. Bagaimana kalau orang-orang seperti Dan King Seng bersatu untuk melindungi jiwaku? Namun sayangnya, ketiga orang suci naga tersebut jelas tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk melarikan diri. 3 gelombang cahaya merah, putih, dan hitam melesat ke arahnya satu demi satu. Long Weibo. Mereka berteriak dalam hati, dan ketiga naga itu membuka mulutnya pada saat bersamaan. Kelopak matanya tidak bisa menahan gemetar, dan bocah pedang itu buru-buru menghindar, tapi dia hanya bisa menghindari 2 serangan. 3 gelombang cahaya yang kuat menghalangi rute pelariannya, dan dia harus menghadapi salah satunya. Sejak saat itu, di depan gelombang naga merah, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan dia seimbang dengan gelombang merah. Namun guncangan setelahnya masih membuat pikirannya bergetar, dia mundur berulang kali, dan gerakan mengelaknya juga terganggu. Pada saat ini, 3 gelombang cahaya bergabung menjadi satu dan langsung mendatanginya. Mendesis. Tidak dapat menahan nafasnya, bocah pedang itu ketakutan dan ingin bersembunyi lagi, tapi dia tidak punya kesempatan. Biarpun dia menyerang dengan pedang lain untuk memblokirnya, kekuatan 3 gelombang naga pasti akan sangat merusak jiwanya. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dan melihat semua ini, ketiga naga raksasa itu juga menunjukkan senyuman bangga. Monster kecil ini akhirnya habis, hahaha. Bas. Namun, pada saat ini, fluktuasi ruang terdengar, dan cermin gelap yang terdiri dari 5 naga raksasa dengan warna berbeda yang dihubungkan dari kepala ke ekor begitu curam sehingga menghalangi si bocah pedang. Ayah, melihat adegan ini, si bocah pedang, yang memiliki ekspresi berat di wajahnya, tiba-tiba tersenyum dan berteriak. Ketiga naga raksasa itu tidak bisa menahan perasaan sedikit berdebar di hati mereka, dan tiba-tiba membeku. Ayah monster kecil itu, bukankah itu berarti monster tua itu akan keluar? 1244. Boom! 3 gelombang naga dengan warna berbeda menghantam permukaan cermin dengan keras, menyebabkan cermin bergetar dan bergetar. Namun segera, aliran cahaya melintas di cermin, dan energi hitam berputar seperti pusaran air,
seolah-olah itu adalah lubang hitam tanpa dasar, hanya satu nafas, gelombang kuat itu ditelan seluruhnya, dan menghilang dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Keenam mata naga besar itu gemetar bersama, memandang ke cermin aneh dengan tidak percaya, benar-benar terpana. Setelah kaku untuk waktu yang lama, dia akhirnya bereaksi dan berteriak. Domain jiwa tersebut memadatkan segel surgawi kaisar, menelan segala sesuatu. Namun meski begitu, gelombang besar naga yang dipancarkan oleh ketiga sei naga bersama-sama, menghilang. Akankah segel surgawi kaisar ini menelannya? Lalu seberapa kuat struktur domain jiwa ini? Mendengar apa yang dikatakan Bai Long, naga hitam juga terkejut, meraung tak percaya, dan kemudian menatap dari dekat. Semakin dia melihat ke arah cermin itu, semakin dingin hatinya. Benar saja, selain monster kecil itu, masing-masing lebih aneh dari yang terakhir, semuanya di luar akal sehat. Suara mendesing. Namun, sebelum hati mereka yang gemetar bisa tenang, suara terobosan di udara tiba-tiba datang dari cermin hitam, dan kemudian mereka melihat cakar naga hitam legam keluar dari pusaran hitam, dan dalam sekejap mata, berjumlah ratusan, terbang menuju naga raksasa di langit seperti anak panah dari tali. Klik, klik, klik. Sebelum naga raksasa itu sempat bereaksi, mereka menjadi tegang dan langsung membeku. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa tanpa alasan yang jelas, 4 atau 5 cakar hitam besar muncul di tubuhnya, dan dia dipegang erat-erat. Terlebih lagi, cakarnya sekuat baja halus, mereka berjuang mati-matian, tapi tidak ada tanda-tanda akan kendor sama sekali, jadi mau tak mau mereka menjadi pucat karena terkejut. Apa-apaan ini? Ahaha. Sambil menangis, cakar besi hitam itu sudah membawa naga raksasa setingkat kaisar, dan tiba-tiba ditarik ke dalam cermin hitam dan menghilang dalam sekejap. Di saat yang sama, setelah mendengar tangisan duka yang tak ada habisnya, naga raksasa lainnya juga ditarik ke dalam pusaran air yang menakutkan dan tenggelam seluruhnya. Seluruh langit tertutup oleh awan naga raksasa, namun dalam sekejap mata, matahari bersinar terang dan awan di langit menghilang. Kecuali 3 sei naga yang tersisa, yang masih bertindak sebagai awan gelap, semua murid klan naga lainnya, semuanya tertelan. Melihat pemandangan ini, ketiga naga raksasa itu benar-benar tercengang, bahkan Dan Qingsheng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apa sebenarnya segel surgawi kaisar milik Zuo Fan ini? Bagaimana bisa begitu tidak normal? Kita hanya bisa menangani paling banyak satu naga per orang, tapi orang ini, dia bisa membersihkan semua master naga ini dalam satu tarikan napas. Dia layak menjadi pemimpin keluarga Luo kami. Anda akan tahu apakah dia ada di sana segera setelah Anda bergerak. Reputasi sebagai tulang punggung layak untuk namanya. Bang bang bang. Pada saat ini, semua orang dan para naga berada dalam keadaan linglung, tetapi ketika mereka mendengar beberapa suara yang tajam, ketiga orang suci naga itu terkejut ketika mereka melihat ke belakang, mereka sangat terkejut hingga tercengang. Ternyata saat ini tubuh mereka juga dibalut dengan cakar besi hitam itu, berpegangan erat seperti baja halus. Mereka mengguncang tubuh mereka dengan keras tetapi tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa anak-anak klan naga begitu mudah terjebak ke dalam lubang hitam, karena cakar besinya terlalu keras dan kekuatan mereka tidak kalah dengan tubuh klan naga mereka, atau bahkan lebih kuat. Mereka masih memikirkan mengapa segel surgawi kaisar yang dipadatkan oleh manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Meski mereka adalah 3 orang suci naga, namun kelompok manusia kuat di bawah ini bukanlah manusia biasa, apalagi monster kecil, ditambah monster tua yang belum muncul, bahkan lebih berbahaya. Jika mereka terus menemui jalan buntu, yang ada hanya kematian. Kemudian, ketiga naga itu saling memandang, mengangguk sedikit, dan kemudian mereka semua menunjukkan momentum yang besar, dan tubuh mereka yang kuat mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan membuat ayunan yang ganas. Bang-bang, serangkaian suara keras, satu demi satu. Ketiga naga itu layak menjadi Sein Naga, cakar naga hitam yang dengan mudah menyeret naga tingkat kaisar sama sekali tidak berguna saat bertemu dengan Sein Naga ini. Namun setelah ketiga naga tua ini lolos, mereka tidak berani melawan, dan langsung mengibaskan ekornya lalu kabur. Kali ini perahu neneknya benar-benar terbalik di selokan. Tunggu aku, tunggu kami bertiga kembali dan mengumpulkan pasukan, lalu kami akan menghancurkan tempat berkumpulnya manusia dan menyelamatkan putra dan cucu naga kami, Ham. Berteriak, mau kabur. Tidak semudah itu. Aku akan menghentikan mereka. Melihat punggung mereka yang panik dari kejauhan, bocah pedang itu menyeringai dan hendak bangkit. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah teriakan lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Berhenti, bocah pedang, aku yang akan pergi. Fiuh. Bayangan hitam membubung langsung ke langit, membawa cermin surgawi penelan iblis ke dalam tubuhnya, tidak diragukan lagi itu adalah Zuo Fan. Melihat punggung ketiga naga yang menghilang dari kejauhan, Zuo Fan menggambar garis jahat di sudut mulutnya. Dia melangkah ringan, hanya satu langkah, dan kemudian menghilang dalam sekejap.
Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan ketiga naga itu, menghalangi jalan mereka. Sangat cepat, matanya tidak bisa menahan gemetar, dan semua orang di bawah berteriak kaget. Gerakan macam apa ini? Bisakah ia mengejar kecepatan Dragon Saint? Ketiga naga raksasa itu juga terkejut, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Apakah dia monster tua itu? Sial, dia bukan tipe orang yang mudah diprovokasi. Namun, tidak peduli betapa sulitnya dia menghadapinya, jika ketiga orang suci naga kita ingin pergi, apakah dia masih dapat menghentikan mereka? Bahkan orang-orang suci di Gunung Suci pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berpikir seperti ini, ketiga naga raksasa itu saling memandang lagi dan mencapai pemahaman yang diam-diam. Ekor naga itu terayun, kecepatannya meningkat tajam, dan ia akan terus melaju ke depan apapun itu. Menghadapi ahli seperti Zuo Fan, yang misterius, jika mereka jatuh dalam pertarungan, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam bencana abadi. Namun jika mereka menyerang dengan segenap kekuatan mereka, tidak ada manusia yang bisa menghentikan mereka. Badai dahsyat tersebut menyebabkan langit dan bumi berubah warna, tiga sinar cahaya yang cepat seakan membelah langit dan bumi seperti pisau panjang, menyebabkan tiga retakan gelap muncul di seluruh langit. Itu tajam dan tak terhentikan. Sangat disayangkan jika mereka bertemu orang lain, mereka akan bergegas, tetapi sekarang mereka kebetulan bertemu Zuo Fan, yang baru saja mewarisi ortodoksi empat kaisar. Perlahan mengangkat lengan kilinnya, Zuo Fan berdiri dengan tenang di awan, matanya tenang, bahkan seluruh dunia diguncang oleh ketiga naga raksasa itu, namun hanya tempat dia berdiri yang setenang danau tak berangin, dengan tampilan yang aneh dan aneh. Tinju kilin. Dengan sedikit gumaman di dalam hatinya, Zuo Fan perlahan mendorong keluar ketiga naga itu dengan pukulan ringan. Namun pada saat kekuatan tinjunya keluar dari tubuhnya, cahaya merah menyala tiba-tiba meletus, seperti gunung berapi yang meletus. Boom! Suara keras mengguncang dunia, dan seluruh langit langsung hancur menjadi kehampaan yang gelap gulita. Sebelum ketiga naga raksasa itu sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, kepala mereka tiba-tiba merasakan sakit yang menderu-deru, seolah-olah kepala mereka membentur tembok besi, dan seketika terpental ke belakang, tanduk dan sisik naga di dahi mereka juga disertai guratan-guratan. Darah merah memercik ke segala arah. Tubuh besar ketiga naga itu juga terbang terbalik dan terbalik lebih dari selusin kali sebelum mereka bisa turun. Setelah mereka menggelengkan kepala dan melihat wajah jahat Zuo Fan di kejauhan, mata ketiga naga itu dipenuhi ketakutan. Bagaimana bisa? Dia memukul mundur tiga Saint naga dengan satu pukulan. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat kaisar puncak. Bagaimana mungkin? Tapi tak lama kemudian, mereka teringat pada bocah pedang tadi. Orang ini masih ayah dari monster kecil itu. Maka tidak heran, seperti ayah, seperti anak. Tubuh fisik putranya sangat tidak normal, apalagi milik ayahnya. Untuk sesaat, hati ketiga naga mencelos, dia menjadi semakin khawatir, dan bahkan ada ekspresi ketakutan yang nyata di matanya. Masalahnya menjadi besar, mungkin mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melarikan diri sekarang. Orang-orang yang menonton semua ini juga tercengang dengan pemandangan tadi, dan mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tiga naga raksasa sebenarnya diblokir oleh sebuah pukulan, kekuatan tinju Zuo Fan bahkan lebih tidak normal. Sial, mengapa perbedaan kekuatan dengan anak ini semakin besar? Baili Jingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan menghela napas tanpa daya. Baili Yulei di samping kembali sadar, meliriknya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Semula ia dipercaya oleh Baili Yuyu untuk membantu menjaga Baili Jingtian. Sekarang, apakah kamu masih perlu menjaganya? Setiap kali semua orang menerobos, Zuo Fan dapat membuka celah besar di antara semua orang. Sekarang, sudah ada jurang, dan biarpun dia melakukan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa melukai anak itu bahkan sehelai rambut pun. Yuyu, jangan khawatir, hehe. Dia melangkah maju dengan lembut. Zuo Fan tidak memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Sebaliknya, dia memeluk ketiga naga raksasa itu dengan sopan dan berkata sambil tersenyum. Teman-teman terkasih dari klan naga, aku sudah lama menunggumu. Apa, kamu tahu kami akan datang? Tentu saja, rumah judi adalah tempat yang paling banyak mendapat informasi di domain suci. Jika aku mengambil senjata suci yang terbuat dari sisik naga, cepat atau lambat akan sampai ke telinga klan naga, bagaimana mungkin kamu tidak datang? Jadi, semua ini jebakan. Bailong terkejut, dan Bailong memandang Zuo Fan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Siapa kamu, dan apa tujuan melakukan ini? Atau apa yang akan kalian lakukan, memimpin orang-orang dari Gunung Suci untuk memulai berperang dengan kami? Menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuo Fan menunjukkan senyuman misterius. Tiga senior, tolong jangan salah paham, kami tidak ada hubungannya dengan Gunung Suci. Saya hanya ingin mengundang Anda semua untuk tinggal di kota selama beberapa hari, dan kita akan membahas hal-hal penting.
Jika Anda memiliki masalah penting, kembalilah ke wilayah naga bersama kami untuk berbicara. Bailong berkata dengan keras, memutar matanya dari sisi ke sisi, merasakan gelisah. Tersenyum sedikit, Zuo Fan menghela nafas. Sepertinya ketiga tetua masih tidak mempercayaiku. Tidak ada cara lain. Aku harus meminta ketiga tetua untuk memaafkanku, pengikat bayangan. Begitu dia selesai berbicara, Zuo Fan melangkah dan tiba-tiba muncul di depan ketiga tetua naga. Mereka terkejut ketika melihat ini, tetapi sebelum mereka bisa bergerak, terdengar tangisan, dan tiga bayangan hitam keluar dari Zuo Fan, langsung membungkus mereka seperti kepompong gelap, dan mereka tidak bisa lagi bergerak. 1245. Cermin gelap muncul lagi, dan Zuo Fan melemparkan ketiga naga itu ke cermin dengan lambaian tangannya. Lalu dia bertepuk tangan dengan acuh tak acuh. Namun, semua orang memandangnya dengan lebih kagum, dan Dan Qin Sheng hanya bisa menghela nafas. Anak kecil, saat pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kamu adalah naga sejati, tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya seperti ini. Bahkan orang tua seperti kita pun kagum. Bahkan Master Pedang tak terkalahkan tidak membuat kita merasakan kesenjangan yang begitu besar. Mendengar ini, orang-orang lainnya tidak bisa berhenti menganggukkan kepala dan memuji lagi dan lagi, masih ada sedikit kesedihan di wajahnya. Dan tua, kamu terlalu sopan. Aku hanya beruntung dan telah menerima lebih banyak bimbingan dari para seniorku. Petik 2. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan menghibur orang-orang tua yang merasa tersesat ini, dan kemudian menatap Li Jingtian dengan serius dan berkata, Tuan Li, bagaimana masalah yang saya minta Anda selidiki? Petik 2. Li Jingtian dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya, membungkuk dan berkata, Pelayan Zuo, maafkan saya, masalah ini agak sulit untuk ditangani, tempat itu telah diratakan sejak lama, sungguh tidak ada petunjuk berharga yang dapat ditemukan. Diratakan. Ya, dikatakan bahwa sebuah fenomena datang dari langit 100 tahun yang lalu, dan bumi runtuh di sana. Semua orang terbunuh di dalam fenomena itu dan tidak ada yang selamat. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Saat dia berbicara, Li Jingtian melaporkannya satu persatu, tetapi ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi ini aneh. Bahkan jika itu bencana, pasti ada beberapa yang selamat. Kalaupun tidak ada orang yang hidup, pasti ada petunjuk atau peninggalan yang ditinggalkan orang di sana. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di sana. Jika beberapa pedagang keliling tidak lewat di sana dan lari ketakutan saat melihat perubahan di langit, tidak ada yang akan tahu bahwa manusia pernah tinggal di sana. Zuo Fan mengernyitkan alisnya dan berpikir dalam hatinya. Begitu, ini benar-benar menyeluruh. Pelayan Zuo, apakah Anda ingin saya melanjutkan menyelidiki? Tidak, saya yakin tidak ada yang perlu diselidiki. Perlahan melambaikan tangannya, Zuo Fan berkata lagi. Ngomong-ngomong, di kota manakah Yelin, Xiao Sanzi, dan KR saat ini ditempatkan? Pergi dan hubungi mereka kembali dan kirim yang lain untuk menggantikannya. Ya, sambil membungkuk, Li Jingtian segera menerima pesanan dan pergi. Zuo Fan melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang, kembali ke ruang rahasia lagi, dan duduk untuk berlatih dengan tenang. Meskipun dia sekarang telah menembus tingkat kaisar, dia masih perlu dengan tenang memahami jalan besar yang diturunkan kepadanya oleh 4 kaisar. Jika dia tidak tiba-tiba merasakan kedatangan para Master Naga, dia tidak akan bisa menyela di tengah jalan untuk menghadapi mereka. Jadi, sebulan kemudian, suara kasar Li Jingtian terdengar di luar pintu ruang rahasia. Pelayan Zuo, Yelin, Tuan Muda Ketiga, dan Nona KR semuanya kembali dan menunggu di lobi. Oke, saya akan pergi segera. Tiba-tiba dia membuka matanya, cahaya aneh melintas di matanya, dan Zuo Fan menunjukkan senyuman tipis. Kemudian dia berdiri dan pergi, dan segera dia sampai di aula. Melihat dia muncul, ketiganya melangkah maju dan membungkuk. Ayah, saudaraku, duduk dulu. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk duduk. Zuo Fan tersenyum dan berkata, bagaimana, kamu harus bebas dan santai seperti seorang kaisar lokal di 3 kota itu. Saling memandang, mereka bertiga mengerutkan bibir dengan jijik, dan Yelin bahkan menghela nafas. Saudaraku, pasti akan menjadi hal paling membosankan dalam hidup kita jika kita menjadi penguasa kota. Jika kita ingin menjadi kaisar bumi, kita tidak akan bisa bertahan hidup di alam fana. Jika begitu, mengapa aku harus datang ke tanah suci bersamamu? Dan apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini tidak asli? Ada apa? Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Yelin tidak berbicara, dan putra ketiga juga tertawa dan berkata, Ayah, sudah berapa lama kami meninggalkan markas? Ketika kami kembali, kami menemukan bahwa orang-orang tua itu telah menerobos lagi. Setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa Andalah penyebabnya. Intinya, jika Anda memiliki hal yang baik, mengapa Anda tidak membawa kami bersama Anda? Sekarang mereka semua telah menjadi kaisar. Kami dulu sama kuatnya seperti mereka, tapi sekarang kita jauh di belakang mereka.
Siapa yang harus kita minta untuk menilai ini? Yelin juga mengangguk dengan sedikit ekspresi cemberut di wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuo Fan menghela nafas. Jangan khawatir, ini hanya kecelakaan. Saya memiliki warisan 4 kaisar, dan saya berlatih dalam pengasingan. Siapa yang mengira bahwa Dao Emperor Realm akan menjadi penuh dengan awan berwarna-warni, membantu saya memahaminya, dan juga membukanya. Setelah memahami Dao, hal ini menyebabkan keajaiban terobosan di seluruh kota. Bagaimana saya bisa mengetahui hal ini sebelumnya? Selain itu, Xiao San, Anda adalah binatang suci. Pencerahan ini tidak ada hubungannya denganmu. Garis keturunan adalah kuncinya. Apa yang kamu ikuti? Kami hanya merasa tidak adil. Memutar matanya ke atas, Xiao Sanzi dan KR berbalik dan bergumam. Yelin juga menganggukkan kepalanya. Ya, saudaraku, kamu harus berbaik hati padaku. Kalau tidak, biarkan aku mandi di cahaya Dao suci itu juga. Aku tidak bisa membuat keputusan, jalan ini bukan milikku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Zuo Fan mengangkat bahu, menunjukkan ekspresi tak berdaya, tetapi setelah melihat ekspresi Yelin yang agak kecewa, dia tersenyum dan berkata, namun, aku telah menemukan metode kompensasi baru untukmu, tentu saja. Itu adalah jalan pintas eksklusifmu untuk berlatih yang tak seorang pun bisa mengejarnya. Apa itu? Mata mereka menyala, dan mereka bertiga berteriak serempak. Dengan lengkungan misterius di sudut mulutnya, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan keras, tetapi ketika dia melihat seberkas energi hitam lewat, lebih dari 20 sosok berguling ke tanah, mereka adalah anak-anak klan naga yang ditangkap oleh Zuo Fan. Setelah menatap mereka dari dekat beberapa saat, mata Yelin dan yang lainnya dipenuhi dengan warna yang aneh. Siapa mereka? Tidak memperhatikan kecurigaan di mata ketiga orang itu, Zuo Fan hanya menangkupkan tangannya, memandang orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum. Teman-teman klan naga, sekarang kita bisa bicara baik-baik. Saya tidak tahu harus memanggil kalian apa. Klan naga. Tanpa diduga, Yelin dan 3 orang lainnya saling memandang, gemetar tanpa alasan. Mereka baru saja kembali, dan sebelum mereka sempat menanyakan tentang pertempuran sebulan yang lalu, mereka tidak tahu bahwa penguasa klan naga telah ditangkap oleh Zuo Fan. Sekarang mereka melihat orang-orang dari klan naga muncul, mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga merasakan keintiman yang tidak dapat dijelaskan. Apakah ini putra dan cucu leluhur naga? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan kami? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fan. Penatua naga putih terkejut sekaligus takut, dan berkata dalam suara nyaring. Tapi aku memperingatkanmu, jika sesuatu terjadi pada kami, klan naga kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat menghentikan ribuan master di wilayah nagaku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dengan senyum ramah, dia membungkuk lagi dan berkata, senior, kamu terlalu khawatir. Kami tidak ingin berselisih dengan klan naga. Selain itu, sebenarnya, kalian adalah keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Semua orang tercengang, bingung. Kami adalah naga dan kamu adalah manusia, siapakah salah satu dari kita yang bisa dianggap keluarga? Tampaknya melihat apa yang mereka pikirkan, Zuo Fan tidak banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke samping Yelin dan berkata, Yelin, beritahu mereka, siapa tuanmu? Klan naga senior, izinkan saya memberitahu Anda ini. Tuanku adalah salah satu dari 5 binatang suci kuno, leluhur naga langit terbakar. Yelin membungkuk dan tampak serius. Para master naga terkejut ketika mendengar ini. Apa? Bagaimana ini mungkin? Nenek moyang klan naga kita telah jatuh di zaman kuno. Bagaimana mungkin? Yelin, tunjukkan buktinya. Melihat mereka masih tidak mempercayainya, Zuo Fan melambaikan tangannya. Yelin mengangguk ringan, mengulurkan jari, segumpal api emas tiba-tiba menyala. Mata para naga bergerak-gerak, merasakan cahaya keemasan yang panas, dan mereka tiba-tiba merasakan rasa menyerah. Ketiga tetua tidak bisa berhenti berteriak. Itu benar, itu adalah api emas Longzu yang membakar langit, yang persis sama dengan api yang tersisa di wilayah naga. Jadi, kamu benar-benar. Penatua, mungkinkah mereka juga mencurinya? Pada saat ini, murid naga yang tangannya terluka dengan cepat berkata dengan hati-hati. Karena terkejut, ketiga tetua itu ragu-ragu. Sambil mendengus sedikit, Yelin mengangkat kepalanya dengan bangga. Tuanku memberitahuku bahwa kekuatan binatang suci dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Jika tidak diturunkan secara pribadi, itu dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan dan membakar diri sendiri. Kamu bilang aku mencurinya. Aku tidak tahu apakah ada benda seperti itu di wilayah naga. Siapakah di antara kalian yang bisa memurnikan api emas langit terbakar? Baiklah. Bailong melambaikan tangannya dan mengangguk sambil menghela nafas panjang. Itu benar. Ada seorang tetua di klan naga yang berhasil memurnikannya. Dia melewati api emas leluhur,
tetapi dalam waktu 2 tahun dia diracuni oleh api emas dan mati secara menyedihkan. Jika leluhur belum mengajarkannya secara pribadi, akan sangat sulit baginya untuk mewarisi api ilahi ini, bahkan untuk anak-anak klan naga, apalagi manusia. Kalau begitu anggap saja seperti itu. Apakah dia benar-benar seorang keturunan leluhurnya? Untuk sesaat, semua orang memandang Ye Lin dan semakin mempercayainya. Melihat adegan ini, Zuo Fan menunjuk ke arah Xiao Sanzi dan KR dan berkata, lebih dari itu, mereka masing-masing adalah keturunan Kilin dan Phoenix Petir, mereka binatang suci yang sebenarnya. Orang tua Longsu bahkan mengajari mereka secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mengedipkan mata pada mereka berdua. Keduanya mengerti dan segera melepaskan momentumnya. Dalam sekejap, lampu merah yang ganas melanda seluruh kota, dan guntur ungu yang mengamuk terdengar di udara. Ketika semua orang melihat ini, mereka semakin terkejut. Karena mereka sudah merasakan kekuatan bawaan yang membuat mereka terkesan. Meskipun kekuatan keduanya tidak dapat mengejar mereka, rasa penindasan bawaan dari tingkat makhluk roh membuat tangan dan kaki mereka langsung lemah, sehingga menyulitkan mereka untuk melawan sama sekali. Itu memang binatang suci. Sudah sangat bersemangat, ketiga tetua gemetar dan memimpin murid klan naga lainnya untuk sujud bersama. Dikatakan bahwa 5 binatang suci besar di zaman kuno mati bersama dengan 10 penguasa. Aku tidak menyangka masih ada keturunan yang masih hidup hari ini. Dengan ini, hari ketika makhluk spiritual kita direvitalisasi akan segera datang, hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, sisa dari orang-orang menarik kegirangan dan menitikkan air mata. Hari-hari ketika klan naga yang bermartabat ditindas oleh 7 gunung suci akhirnya akan segera berakhir. Selama kedua binatang suci ini dewasa, mereka bisa dihancurkan dalam hitungan menit. Zuo Fan, sebaliknya, mengernyitkan wajahnya dan terdiam beberapa saat. Senior dari klan naga, sebaiknya kamu tidak terlalu optimis tentang hal semacam ini. Kita sudah mendapat dukungan dari binatang suci di sini. Hari ketika dunia binatang roh akan berbalik sudah dekat. Ya, maksudku, kamu mempunyai binatang suci, dan manusia juga memiliki sovereign. Sovereign. Naga putih ragu-ragu sejenak, berkata dengan sedikit keraguan. Bukankah ke-10 sovereign sudah mati? Dari mana sovereign ini berasal? Memutar matanya tanpa daya, Zuo Fan mencibir. Siapa yang memberitahumu bahwa mereka semua sudah mati dan bukannya mengasingkan diri? Lagi pula, aku baru saja bertemu mereka. Ada 5 dari mereka, 4 di alam suci dan 1 di alam fana. Selain itu, kecuali 2 orang ini masih muda, 3 dari 5 binatang suci lainnya masih dikurung. Jika Anda ingin melawan manusia, itu mungkin tidak masuk akal. Jika Anda membuat sovereign tidak dapat mentolerirnya dan keluar bersama-sama, kamulah yang akan menderita. 1246. Semuanya tercengang. Ketika semua naga mendengar kata-katanya, mereka benar-benar tercengang, naga putih bahkan berkata dengan gemetar. Apa maksudmu, 10 sovereign masih hidup? Lalu bukankah manusia memiliki pendukung yang besar? 10 sovereign masih hidup, semuanya masih di sana, dan masih banyak yang tersisa, kata Zuo Fan sambil tersenyum. Wajahnya tidak bisa berhenti gemetar, dan semua orang menjadi pahit lagi. Bai Long hanya bisa menghela nafas. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor saat itu, mengatakan bahwa 10 sovereign dan binatang suci semuanya dihancurkan, bukankah mereka semua hidup dan sehat sekarang? Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kecuali 2 Kilin dan Phoenix Petir, 3 lainnya di penjara. Lalu nenek moyang kita? Ya, dia di penjara di tempat yang disebut alam fana. Ekspresinya berubah. Dengan serius, Zuo Fan berkata dengan tegas. Saya pikir Anda seharusnya melihat bahwa jiwa kita semua terkondensasi dengan jiwa naga. Dan jiwa naga yang terkondensasi membutuhkan energi naga. Anda klan naga sangat berhati-hati, bagaimana manusia bisa mencurinya dengan mudah. Hanya saja leluhur naga berada di alam fana. Selama dia mengumpulkan 10 jiwa naga, dia bisa membuka jalan dan mengarahkan energi naga turun ke bumi. Lagi pula, leluhur naga adalah pendiri klan nagamu. Tidak mengherankan jika dia menggunakan nafasnya untuk menurunkan energi naga, kan? Dia mengangguk dengan jelas. Pada saat ini, semua orang sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Zuo Fan. Jadi begitu, kalian semua berasal dari dunia fana. Bagaimana kabar leluhur? Jangan khawatir, semuanya, Longsu aman dan sehat. Mengangguk sedikit, Zuo Fan berkata dengan lega. Hanya saja dia tidak berani bertindak gegabah sekarang, jadi dia mengirim kita ke tempat suci untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Bertindak gegabah, para naga bingung. Ya, meskipun dia tidak bisa menembus penghalang fana, dia bisa menerobos penghalang yang mengikatnya dengan tenang. Tapi dia tidak berani melakukan ini karena dia takut pada satu orang. Siapa? Pendiri alam fana, penguasa surgawi. Kata Zuo Fan dengan kilatan cahaya di matanya.
Terkejut, Bailong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kepala 10 Sovereign, penguasa surgawi. Apakah dia pendiri alam fana? Ya, itu awalnya adalah penjara, kandang untuk binatang suci. Tapi setelah bertahun-tahun, penguasa surgawi tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada penguasa surgawi. Jadi maksud leluhur naga, membiarkan kita melihat dan mencari tahu situasi musuh dahulu. Jika penguasa surgawi lemah, ini akan menjadi saat yang tepat untuk melakukan serangan balik. Selain itu, kita dapat pergi ke domain suci untuk membuat beberapa persiapan untuk membantu leluhur naga dan yang lainnya menerobos penghalang fana. Apa, jadi kamu ditunjuk oleh leluhur untuk menyelamatkan mereka? Mata Bailong berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Zuo Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh, bahkan wajahnya dan telinganya tidak merah. Ya, inilah yang dimaksud Tuan Longzu, untuk membuat rencana yang lengkap. Jangan bergerak, atau hanya bergerak ketika Anda yakin akan berhasil. Itulah mengapa saya berkata kita adalah keluarga. Kami adalah dukungan dari Tuan Leluhur Naga di domain fana, dan dukungan dari alam suci adalah Anda, klan naga. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu kami. Tentu saja, itu adalah tugas kita untuk melakukan sesuatu untuk nenek moyang kita. Dia menganggukkan kepalanya dengan keras, Bailong berteriak keras, dan anggota klan naga lainnya mengangkat wajah mereka dengan bangga dan tegas. Mampu menjalani hidup dan mati untuk leluhur saya adalah kehormatan tertinggi dalam hidup saya. Yelin melihat semua ini, tapi tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun naga ini berwujud manusia, mereka tetap sesederhana binatang spiritual. Faktanya, leluhur naga bisa saja menerobos penghalang dan kembali ke domain suci sejak lama. Hanya saja kakak laki-lakinya ini masih curiga dengan perkataan binatang suci itu, jadi dia mengambil langkah pertama untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, dia tetap membela manusia, dan dia tidak ingin binatang suci itu memiliki kesempatan untuk melawan. Tentu saja, jika diketahui bahwa penguasa surgawi benar-benar musuh bersama mereka, manusia pasti sudah bersiap untuk melepaskan binatang suci itu. Oleh karena itu, apakah akan melepaskan binatang suci itu pada akhirnya tergantung pada apakah kata-kata asli Longzu itu benar atau salah. Perlahan mengangkat tangan dan meraihnya di depan klan naga, Zuo Fan tersenyum dan berkata, "Jadi, apakah kita bergabung? Lebih dari bergabung, kita semua adalah anggota nenek moyang kita pada dasarnya adalah sebuah keluarga." Dengan suara yang tajam, Bailong meraih telapak tangan Zuo Fan. "Mulai sekarang, rencana apa yang kamu punya, kami, klan naga, akan bekerja sama dan menyelamatkan leluhur. Ngomong-ngomong, aku harus memanggilmu siapa?" Kepala pelayan keluarga Luo, Zuo Fan. Tetua ketiga dari klan naga, Bailong. Sambil nyengir, naga putih itu menatapnya dalam-dalam, menepuk dadanya dengan keras, dan mau tak mau mengangguk. "Sebagai manusia, kebugaran fisikmu benar-benar langka dan kuat. Bagaimana kamu melatihnya?" "Berkat berkah nenek moyang naga, sisik naga masuk ke dalam tubuhku dan api emas memurnikan tubuhku." Pantas saja, hahaha. Semakin yakin dengan identitas pihak lain, naga putih tidak bisa menahan tawa. "Bersukacitalah. Toh nenek moyang masih hidup dan akan segera kembali, ini menjadi perayaan seluruh keluarga." Setelah Zuo Fan berbasa-basi dengan semua orang, dia menunjuk ke arah Yelin dan yang lainnya dan berkata, "Kunjungan ini bahkan mungkin diketahui penguasa surgawi. Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tolong minta Penatua Bai untuk membawa mereka kembali ke domain naga untuk perkenalan. Pertama, sebagai perwakilan dari upaya bersama kita. Kedua, itu juga dapat merekrut lebih banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah dua binatang suci dan murid leluhur naga, jadi mereka seharusnya memiliki daya tarik yang besar di dunia binatang roh. Itu wajar, Qilin adalah kepala binatang, Phoenix Guntur dan Kunpeng bertanggung jawab atas burung utara dan selatan, Hayao adalah raja di laut, dan nenek moyang membentuk garis keturunan mereka sendiri. Dalam keseluruhan dunia binatang spiritual, sebagian besar pemimpin telah datang, yang seharusnya menjadi kekuatan yang mengguncang seluruh alam suci." Tidak dapat berhenti menganggukkan kepalanya, Bailong tidak bisa menahan nafas. Sejujurnya, sejak kematian 5 binatang suci, kecuali klan naga kita adalah sebuah klan, belum dibubarkan, dan dapat bersaing dengan manusia yang kuat, burung dan binatang lainnya telah tersebar. Tapi kali ini berbeda. Dengan panggilan dari dua tuan muda, tidak masalah jika kita menyerang 7 gunung suci, hahaha. Mengangguk sedikit, Zuo Fan menunjukkan senyum puas. "Itu yang terbaik, tapi masalah ini harus dirahasiakan, dan rahasianya tidak boleh dibocorkan terlebih dahulu. Domain naga adalah tempat penting di domain suci, dan semua orang mengawasi. Oleh karena itu, ketika kami pertama kali tiba, kami tidak ingin secara aktif datang ke pintu dan membangkitkan kewaspadaan musuh. Baru kemudian kami menemukan sebuah cara. Biarkan kalian semua datang ke sini untuk berbagi cerita." Sisik naga yang digunakan untuk memurnikan senjata suci diberikan oleh Kunpeng Senior.
Mereka mungkin diambil dari naga yang mati. Tolong jangan tersinggung. Semuanya demi kepentingan nenek moyang kita. Itu hanya bagian kecil dari kami. Sambil tertawa kecil, klan naga tidak peduli. Juga, Kilin dan yang lainnya masih muda, dan aku tidak tahu kapan mereka akan dewasa. Tapi sekarang mereka kemungkinan besar akan bertarung kapan saja, dan kita membutuhkan kekuatan dari binatang suci yang lengkap. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk tumbuh dengan cepat di dunia binatang roh. Dengan lembut membelai janggut putihnya, naga putih merenung sejenak, mengangguk dan berkata, di seluruh dunia binatang spiritual, hanya klan naga kita yang bisa berubah menjadi manusia, karena kita memiliki harta karun, kolam transformasi naga. Itu terjadi di zaman kuno, di mana manusia selama periode perdamaian singkat dengan makhluk spiritual, Master Longzhu dan Raja di antara manusia bersama-sama memperbaikinya. Itu berisi esensi yang kaya dari Tuan kami Longzhu, serta kehalusan Raja Manusia. Kami, anak-anak klan naga, dapat mencerminkan sosok manusia di kolam, dan kemudian menahan ki dan diubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan di dalam tubuh juga akan meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, binatang suci dapat diubah menjadi bentuk manusia. Jika dapat diubah menjadi bentuk manusia melalui kolam transformasi naga, dan kekuatan leluhur dapat dicurahkan ke dalam hati, jika Anda tenang dan terkendali, Anda akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, jalan raja adalah yang paling indah. Tidak hanya membagi orang menjadi tubuh dan jiwa, tetapi juga garis keturunan bayangan. Jika Anda melepaskan kekuatan bayangan, Anda dapat mewujudkan potensi maksimal Anda. Kolam Hualong ini benar-benar merupakan karya perintis yang dilakukan bersama oleh Kaisar Manusia dan Binatang Suci. Zuo Fan mengangguk dan sangat gembira. Bagus sekali, Yelin, kamu diberkati sekarang. Kamu dapat menikmati manfaat dari dunia rahasia klan naga, yang cukup untuk menebus sesuatu yang kamu lewatkan. Tersenyum sedikit dan mengangguk, mereka bertiga menantikannya. Penatua Bai, bagaimana dengan air mancur awet muda? Pada saat ini, seorang murid klan naga berbisik. Dengan alis yang berkedut, Zuo Fan memandangnya. Air mancur awet muda. Ya, air mancur awet muda. Mengambil napas panjang, naga putih menunjukkan sedikit kepahitan dan berkata dengan lemah. Air mancur awet muda juga merupakan warisan dari zaman kuno. Diciptakan oleh Kaisar Lord Tong. Orang yang masuk dapat tetap awet muda dan penuh vitalitas selamanya. Sekalipun para dewa dan manusia menurun, mereka tetap memiliki penampilan awet muda. Selain itu, air mancur awet muda juga sangat baik untuk tataran cita. Hal ini dapat membuat orang merasa halus dan melepaskan segala hal sepele. Ketika manusia berlatih, jika Anda berlatih di mata air awet muda, Anda akan mendapat manfaat paling banyak. Tidak akan ada simpul mental dan setan batin di semuanya. Untuk pencerahan jalan kaisar, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan untuk evolusi binatang spiritual, jaraknya akan ribuan mil. Ada binatang spiritual tingkat 6, secara langsung dimungkinkan untuk berevolusi menjadi tingkat ke-9. Oleh karena itu, jika 2 tuan muda dari binatang suci dapat pergi ke mata air awet muda untuk maju, sangat mungkin untuk mencapai kedewasaan dengan cepat dan kembali ke puncak binatang suci masa lalu. Matanya tidak bisa membantu tetapi menyala, dan Zuo Fan sangat gembira. Bukan hanya kedua orang kecil ini, kita juga harus pergi ke mata air awet muda. Saya hanya tidak tahu apakah klan naga terbuka untuk kita. Hahaha. Steward Zuo sedang mengolok-olok kita. Air mancur awet muda ini bukan lagi milik kita, bagaimana kita berbicara tentang terbuka atau tidak. 50.000 tahun yang lalu, air mancur awet muda direnggut oleh 7 gunung suci. Naga putih tersenyum pahit, dan berkata pelan. Sekarang air mancur awet muda dikelilingi oleh 7 gunung suci. Di dalam dunia ini, hanya personel penting dari 7 gunung suci yang bisa masuk, dan setiap gunung suci bergiliran setiap tahun. Bagaimana kita bisa masuk? Namun, sekarang ada 2 tuan muda yang memanggil, jika kita bisa mengumpulkan semua orang, mengusir orang-orang dari 7 gunung suci, bukankah air mancur awet muda akan kembali ke tangan kita? Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan menunjukkan sedikit semangat juang yang arogan. Oke, tidak peduli apa yang penguasa surgawi lakukan sekarang, mari kita hancurkan 7 gunung suci terlebih dahulu. Kalau begitu silakan kembali dan bersiap. Aku akan berada di sini untuk mendukungmu kapan saja. Kata-kata pelayan Zuo persis seperti yang kuinginkan, hahaha. Mereka menangkupkan tinju mereka dengan hormat, dan ketiga tetua itu juga tertawa, api di matanya menyala. Balas dendam klan naga karena ditindas oleh 7 gunung suci akhirnya bisa dibalas. Dengan 7 gunung yang bersatu menjadi satu, mereka terlalu lemah untuk mengalahkannya sendirian. Tapi sekarang setelah ada panji binatang suci yang menyerukan semua binatang spiritual untuk bergabung dalam pertempuran, berapa lama 7 gunung suci bisa terus menjadi sombong. Segera setelah itu, Zuo Fan berdiskusi lebih banyak dengan semua orang dan menyuruh mereka pergi, sementara Yelin dan yang lainnya kembali bersama klan naga.
Adapun cedera jari Cilong yang terputus, awalnya sulit untuk diperbaiki, tetapi Zuo Fan memahami Dao Agung Empat Sovereign dan kekuatan magisnya meningkat pesat. Dia benar-benar menggunakan teknik jahitan bayangan untuk memperbaikinya, yang membuat semua orang terkejut. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipercayakan oleh nenek moyang kita, dia sungguh luar biasa. Kemudian, melihat semua orang pergi, Zuo Fan akhirnya merasa lega, mereka telah membentuk pendukung yang benar-benar dapat dipercaya di domain suci, dan kemudian mereka dapat melepaskan dan menangani 8 kaisar tanpa takut dihalangi oleh kekuatan lain. Bahkan 7 gunung suci tidak memenuhi syarat. 1247. Laporan kepada Kaisar Iblis, Kepala Pelayan Zuo meminta audiensi di luar istana. Siapa yang kamu bicarakan? Di aula Gunung Iblis yang megah dan megah, seorang penjaga berpakaian hitam buru-buru maju ke depan dan berlutut. Ketika Zhao Cheng mendengar ini, dia terkejut dan terdiam sesaat. Baru setelah dia mendengarnya 3 kali, dia akhirnya tersadar dan berkata dengan terkejut. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mati di laut dunia bawah? Cepat suruh dia datang. Ya, pria itu mengangguk, berbalik dan segera pergi. Setelah beberapa saat, langkah kaki lembut terdengar, Zuo Fan muncul di depan Zhao Cheng dengan senyum tenang di bibirnya, dan membungkuk. Tuan Kaisar Iblis, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Zuo, Kepala Pelayan Zuo, apakah kamu benar-benar belum mati? Pupil matanya sedikit bergetar. Baru kemudian Zhao Cheng bereaksi. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Dia mendatangi Zuo Fan dalam 3 langkah dan menepuknya. Dia berkata dari balik bahunya. Bagus, tangan kanan Kaisar telah kembali. Kamu tidak tahu, betapa menyesalnya aku ketika melihatmu mati secara tragis dengan mataku sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, aku tidak bisa tidur di malam hari, menyesal tanpa henti. Melihatnya dengan tenang, Zuo Fan mencibir dalam hatinya, tetapi masih sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya tersanjung karena Anda sangat mengkhawatirkan saya. Ngomong-ngomong, beritahu saya dengan cepat, bagaimana caranya kamu melarikan diri? Dengan kecurigaan di matanya, Zhao Cheng buru-buru melanjutkan. Tiba-tiba tersenyum, Zuo Fan sudah punya alasan. Tuanku, saya tidak tahu. Kaisar Nether adalah kekuatan kuno. Bagaimana dia bisa peduli dengan junior seperti saya? Semuanya hanyalah ujian baginya. Jika dia benar-benar bisa tidak takut dengan hidup dan mati, tidak akan sulit baginya untuk mengembalikan kita dengan selamat. Jadi begitu, ini benar-benar sebuah berkah di antara kemalangan. Zhao Cheng mengangguk dengan jelas, menghela nafas, tetapi segera matanya berbinar lagi, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu. Hei, Kepala Pelayan Zuo, kamu, mengapa kultivasimu tiba-tiba menjadi pengumpulan Ki tingkat ketiga? Kamu sudah berada di alam penempaan tulang, jadi mengapa kamu mundur daripada maju? Mendengar ini, Zuo Fan diam-diam tersenyum, kali ini dia bisa mundur begitu banyak dalam satu tarikan napas, belum terlambat untuk bahagia. Bisa jadi ketika dia memahami Dao Empat Sovereign, kondisi pikirannya mengalami kemajuan pesat. Namun di permukaan, Zuo Fan masih menunjukkan senyuman masam. Sejujurnya, meskipun saya cukup beruntung untuk lulus ujian Kaisar Dunia Bawah selama perjalanan ke dunia bawah ini, kekuatan saya terlalu lemah. Saya terinfeksi oleh energi dunia bawah, dan kultivasi saya terpengaruh. Sayangnya, jangan sebutkan itu. Pelayan Zuo telah bekerja sangat keras. Zhao Cheng menghela nafas pelan, dan tampaknya penuh simpati, tetapi masih bertanya dengan ragu-ragu. Tapi, karena penguasa Hades bersedia membiarkanmu kembali, dia harusnya sangat menghargainya. Kepala Pelayan Zuo adalah orang yang tepat. Apakah tidak ada obat untuk situasimu saat ini? Zuo Fan menatapnya dalam-dalam dan tahu apa yang dia maksud. Bukankah itu hanya untuk mengetahui apakah dia mendapat manfaat dari lautan dunia bawah kali ini? Dapatkan bagian dari kuenya. Kebetulan Zuo Fan takut dia tidak akan menyebutkannya, jadi dia hanya mengikuti tren dan berkata sambil tersenyum. Tuanku, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Sebelum saya pergi, Tuan Hades benar-benar memberi saya sebuah keterampilan. Oh, apa itu? Dengan kilatan cahaya di tangannya, Zuo Fan mengeluarkan slip giok. Yin Ming Jue ini diberikan oleh Tuan Penguasa Nether untuk menyembuhkan regresi saya dalam kultivasi. Itu dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ia akan kembali ke keadaan semula. Jika Anda terus berlatih, kemajuan Anda akan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, tingkat kultivasi Anda akan kembali seperti sebelumnya. Oh, ajaib sekali. Ada sesuatu di depanku. Begitu dia bangun, Zhao Cheng buru-buru mengambil slip giok itu dan melihatnya dengan hati-hati, tanpa menyadari sama sekali bahwa itu milik orang lain, atau merupakan hal yang menyelamatkan nyawa untuk dirinya sendiri. Perilakunya seperti bandit. Tapi tidak mungkin, harta karun ahli sovereign memang terlalu menarik, dan dia mau tidak mau memakai topeng kemunafikan di bawah godaan seperti itu. Dan Zuo Fan juga tidak mempermasalahkan hal ini, lagi pula, buku ini hanya untuknya.
Ubah keterampilan orang lain menjadi milik sendiri, seraplah kultivasi orang lain dan jadikan milik sendiri. His. Tepat setelah melihat kalimat pertama dari teknik ini, Zhao Cheng tidak bisa menahan nafas dan menatap Zuo Fan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini, teknik yang diberikan oleh penguasa alam Nether memang kuat, bisakah semua ini dilakukan? Ya, atau bagaimana saya bisa mengatakan ini adalah perbaikan cepat, hahaha. Dia terkekeh dan mengangguk, Zuo Fan berkata tanpa komitmen. Sayang sekali tingkat kultivasi saya terlalu rendah, dan apa yang dapat saya serap terbatas. Setiap hari menyerap satu alam pengumpul Qi adalah batasnya. Dan saya tidak berani memberitahu orang lain tentang hal itu. Jika ini menyebar, saya akan menjadi musuh publik. Anda juga harus tahu bagaimana berbahayanya benda ini. Zhao Cheng mengangguk buru-buru, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ya, itu sangat berbahaya, hahaha. Tapi, beraninya kamu mengeluarkan benda berbahaya seperti itu di hadapanku secara terbuka. Apakah kamu tidak takut aku akan memonopoli keterampilan ini dan membunuhmu untuk membungkammu? Kepala pelayan Zuo, dengan kebijaksanaanmu kamu tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Kemudian, Zhao Cheng menatap Zuo Fan dengan cermat, dengan kilauan di matanya. Walaupun ia sangat terobsesi dengan teknik ini, namun ia selalu berhati-hati dan tidak silau dengan kebahagiaan yang datang saat ini, ia selalu waspada di dalam hatinya. Senyuman misterius muncul di sudut mulutnya, dan Zuo Fan mengangguk ringan. Yang mulia benar, hal ini tidak hanya berbahaya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri Anda sendiri. Itu sebabnya saya ingin membaginya dengan Anda. Sekarang kebutuhan materi pelatihan saya tidak banyak, tetapi seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasi, permintaannya akan semakin banyak, dan kualitas akan semakin tinggi. Dengan kekuatan saya sendiri, saya mungkin mudah terekspos, jadi saya memerlukan bantuan orang dewasa. Benar, masuk akal. Zhao Cheng menyipitkan matanya sedikit, melihat slip giok itu lagi, dan mengangguk diam-diam. Dia tahu apa yang dibicarakan Zuo Fan, dan dia juga mengerti betapa bencinya teknik ini, setelah disebarkan, mungkin akan menjadi sasaran kritik publik. Namun demikian pula, setiap orang yang telah memperoleh teknik ini mungkin akan kesulitan menahan godaannya. Peningkatan kekuatan yang cepat bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh orang atau benda biasa, selama teknik ini dapat melakukannya. Itu memang harta karun yang diberikan oleh seorang sovereign. Itu membuat orang jatuh cinta padanya. Petik 2. Dengan lembut membelai slip batu giok itu, Zhao Cheng bergumam seperti celoteh, dan kemudian menatap Zuo Fan dengan ganas, dengan tatapan niat membunuh melintas di matanya. Semua yang dikatakan kepala pelayan Zuo masuk akal. Jika Anda telah mencapai tahap lanjutan berlatih, jika Anda ingin terus berlatih tanpa ketahuan oleh orang lain, tidak mungkin melakukannya tanpa perlindungan saya. Namun, sekarang teknik ini ada di tanganku, mengapa aku harus bekerja sama denganmu untuk berlatih? Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini, semakin baik. Begitu dia selesai berbicara, dengan keras, aura seluruh tubuh Zhao Cheng tiba-tiba memancar, dan niat membunuh yang menggelegak bahkan lebih terpancar, menahan udara dingin, sepertinya Zuo Fan akan dibunuh dan dibungkam. Tetapi untuk semua ini, Zuo Fan masih percaya diri dan tidak menganggapnya serius. Tuan Kaisar Iblis, jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal yang tidak perlu. Apa maksudmu dengan ini? Tuan Kaisar Iblis, Anda perlu berlatih seni bela diri. Anda membutuhkan materi lebih banyak daripada saya. Berapa banyak yang dapat Anda temukan jika Anda mencari sendiri? Pada akhirnya, bukankah Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda mencari? Dalam hal ini, seseorang harus mengetahui semua ini. Dapatkah Anda menjamin bahwa mereka yang akan melakukan pekerjaan untuk Anda nanti? Tidakkah Anda khawatir seseorang akan mengkhianati Anda? Alis Zhao Cheng berkedut, matanya berputar, dan auranya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Melihat pemandangan ini, Zuo Fan tersenyum sedikit dan melanjutkan. Dalam hal ini, jika Yang Mulia dapat mempercayai saya akan maju untuk mengumpulkan materi untuk Anda. Kebetulan saya juga seorang kultivator dan kaki tangan Yang Mulia. Jika masalah ini terungkap, juga berbahaya bagiku. Tidak ada manfaatnya, kita seharusnya bisa saling memberi manfaat. Dalam hal ini, mengapa kamu bersusah payah membunuh seorang penolong yang dapat dipercaya dan kemudian mencari penolong yang tidak dapat dipercaya untuk menangani hal berbahaya seperti itu? Menarik napas dalam-dalam, Zhao Cheng memandangi pupil matanya yang gemetar hebat, menghembuskan napas panjang, dan menghela nafas. Kamu benar-benar bijaksana, aku tidak punya alasan sama sekali untuk menyerangmu. Kemarilah. Dengan teriakan keras, seorang pria berpakaian hitam buru-buru berlari masuk dari luar pintu dan membungkuk. Apa yang kamu inginkan, Tuan Kaisar Iblis? Petik 2. Mulai hari ini, semua wilayah di bawah yurisdiksi Kaisar Iblisku, termasuk Gunung Tianmo, akan serahkan semuanya pada kepala pelayan Zuo. Perintahnya adalah perintah Kaisar, dan itu harus dilaporkan ke seluruh wilayah tanpa kesalahan apapun. Ini.
Mau tak mau dia terkejut, dan pria itu ragu-ragu. Apa perbedaan antara menyerahkan semua urusan kepada Zuo Fan dan menyerahkan gelar Kaisar Iblis kepadanya? Bagaimana jika dia menyatukan orang lain untuk memberontak? Selain itu, perintah Zuo Fan mewakili perkataan Kaisar Iblis, jadi apa yang ingin dilakukan Kaisar Iblis yang sebenarnya? Melihat dia masih ragu-ragu, Zhao Cheng juga melihat apa yang dia pikirkan dan berteriak. Saya akan mundur, apakah Anda mengerti? Sebelum meninggalkan retret, kepala pelayan Zuo akan mewakili saya. Oh, itu dia. Ya, setelah membungkuk lagi, pria itu bergegas memberitahu. Melihat punggungnya berangsur-angsur menghilang, Zhao Cheng melihat ekspresi acuh tak acuh Zuo Fan dan berkata dengan senyum jahat. Pelayan Zuo, maka saya akan menyerahkan semua materi pelatihan saya kepada Anda. Dalam yurisdiksi Kaisar Iblis saya, semua mobilisasi kekuatan ada di tangan Anda. Sekarang kita benar-benar berada di perahu yang sama. Jika masalah ini terungkap, tidak ada yang akan menderita. Anda harus melakukannya dengan hati-hati dan setidaknya jangan biarkan orang luar mengetahuinya dalam waktu singkat. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir Tuan, saya harus berlatih berdasarkan ini. Setelah lebih dari 30 tahun, saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa saya sia-sia lagi, hahaha. Ada busur jahat di sudut mulut Zuo Fan yang tersenyum dingin. Melihatnya dalam-dalam, Zhao Cheng juga menunjukkan senyuman berbahaya. Pelayan Zuo, siapa yang berani mengatakan bahwa kamu sia-sia? Dengan keberanian dan kecerdasanmu, jika kekuatanmu terus meningkat pesat, saya tidak dapat membayangkan bagaimana menakutkannya itu. Mungkin saat itu, saya akan takut pada Anda. Yang mulia, saya sangat bersyukur, saya sangat takut. Setelah membungkuk dalam-dalam lagi, Zuo Fan berkata dengan tenang. Meliriknya ke samping, niat membunuh di mata Zhao Cheng menghilang, lalu dia tertawa, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Zuo Fan ini sangat berbahaya. Dia sangat akurat dalam menjemput orang dalam jarak 7 inci. Tetapi hanya karena alasan ini, ketika saya menjadi lebih kuat dan tidak lagi takut pada tuan-tuan dari Gunung Suci, saya pasti akan membasmi anak ini terlebih dahulu. Itu terlalu berbahaya. Untuk saat ini, lebih baik manfaatkan bawahan yang cakap seperti itu. 1248. Tidak sabar untuk berlatih, Zhao Cheng merekrut beberapa orang dari Gunung Iblis untuk memasuki ruang rahasia bersamanya. Namun, setelah mendengar beberapa teriakan, semuanya menjadi sunyi. Zuo Fan melihat keluar, tersenyum dingin, berbalik dan pergi. Setelah melewati halaman belakang dan keluar dari aula lagi, seluruh Gunung Iblis dipenuhi kegelapan, orang-orang berlutut dan berteriak lebih khusyuk dari biasanya. Kepala pelayan Zuo. Saya berharap kepala pelayan Zuo mendapat berkah abadi dan umur panjang. Hanya seperempat jam kemudian, semua orang di Gunung Iblis sudah mengetahui berita tentang kekuatan Zuo Fan sebagai Kaisar Iblis. Dalam sekejap, kepala 12 pengawal iblis di Gunung Iblis menjadi putra mahkota sesungguhnya di sini. Jika Kaisar tidak ada, maka pangeranlah yang memegang kendali. Sekelompok orang sangat sadar akan keadaan terkini, dan mereka semua mulai menyanjung diri sendiri. Melihat semua yang ada di bawah, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum bangga. Hanya butuh beberapa saat bagiku untuk berubah dari memiliki segalanya menjadi kehilangan segalanya. Tapi dari tidak memiliki apa-apa menjadi memiliki segalanya di sini lagi, aku butuh waktu ratusan tahun, hahaha. Petik 2. Tertawa sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan tiba-tiba memalingkan matanya, melambaikan tangannya dengan keras dan berkata, "Aku memberimu perintah. Mulai hari ini, semua kota di domain Raja Iblis akan memasuki keadaan persiapan perang. Dalam 3 bulan, perang akan dimulai." Ya, dengan teriakan nyaring, semua orang berteriak serempak. Sejak saat itu, setelah Zuo Fan mengambil alih kekuasaan, semua kota di bawah Kaisar Iblis diperbaiki, dan pejabat senior keluarga Luo ditugaskan untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena ada begitu banyak tuan dan ahli, tanpa Zhao Cheng mengetahuinya, keluarga Luo dapat mengendalikan setiap ular lokal dengan sangat cepat. Bagaimanapun, bawahan di domain Raja Iblis paling banyak dipimpin oleh master di tahap awal dan akhir tingkat kaisar, tetapi klan Luo memiliki sejumlah besar master, dan ada juga lebih dari selusin master tingkat kaisar puncak. Dengan raungan ini, segerombolan lebah berkerumun dan segera mengejutkan ular-ular lokal yang merasa benar sendiri, dengan patuh menyerahkan kekuasaan administratif mereka. Dengan cara ini, 3 bulan berlalu dengan cepat, dan kekuatan sebenarnya di wilayah Kaisar Iblis sepenuhnya dikendalikan oleh Zuo Fan. Bahkan jika Zhao Cheng keluar dari kurungan sekarang, tidak mungkin mendapatkannya kembali. Tujuan Zuo Fan untuk secara diam-diam merebut kekuasaan dari Zhao Cheng telah tercapai. Pada saat ini, jika Zhao Cheng mengetahui semua ini, dia mungkin akan menangis sampai mati. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa keluarga Luo akan menyembunyikan begitu banyak kekuatan dan dengan mudah mengalahkannya? Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan dengan mudah menyerahkan kekuasaan kepada Zuo Fan bahkan jika dia terbunuh.
Tidak peduli apa, di dunia di mana kekuatan adalah yang paling penting, selama kekuatan Raja Iblisnya masih ada, dia dapat menanggapi setiap panggilan kapan saja. Tanpa panggilan Kaisar Iblis, Zuo Fan, penjabat Kaisar Iblis, tidak akan berguna, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah menggantikan posisinya. Sangat disayangkan bahwa kekuatan adalah hal yang tidak dimiliki oleh Zuo Fan dan yang lainnya. Pelayan Zuo, sekarang kita telah menangkap semua pasukan di bawah Zhao Cheng, kita dapat membunuhnya sepenuhnya. Orang-orang di bawah tidak akan pernah berani menimbulkan masalah. Petik 2. Di aula, Li Jingtian membungkuk kepada Zuo Fan dan melaporkan hasil selama 3 bulan ini. Mata Zuo Fan bersinar terang, tetapi dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak mendesak, anak ini masih berguna. Ngomong-ngomong, apakah materi pelatihan yang dimintanya sudah dikirimkan? Sudah. Dia masih merasa itu belum cukup dan terus mendesakmu. Kamu tidak bisa membunuhnya jika kamu begitu ingin cepat sukses, ya. Dengan senyum dingin, Zuo Fan melihat ke arah kejauhan di luar rumah dan bergumam. Sudah hampir waktunya, kirim pasukan. Kaisar Hantu dan Kaisar Elang pernah menipuku agar tidak ada seorang pun di wilayah Kaisar Iblis. Kali ini kita akan menantang kedua kaisar ini dan mengirim seluruh pasukan untuk memusnahkan mereka. Mereka semua berdiri dan semua orang membungkuk dan berkata, ya. Perintah untuk memulai perang seperti guntur, meledak lagi di tempat suci. Di bawah komando Zuo Fan, pasukan Kaisar Iblis seperti angin dan guntur, dengan cepat menyerang Kaisar Elang dan Kaisar Hantu. Mereka lengah tanpa persiapan apapun, hanya dalam 3 hari, 10 kota hancur. Semua orang di kota itu terbunuh dan mengalami pembantaian. Pasukan Raja Iblis layak menyandang kata, iblis, dan metodenya sangat pedas, mengejutkan dunia. Sialan Zhao Cheng, bam. Dengan suara keras, Kaisar Elang membanting meja dan mengutuk. Hanya beberapa hari setelah kami berhenti, kami mulai berkelahi lagi, orang ini tidak bermain-main terakhir kali. Dia mendorong kami untuk bertarung melawan Kaisar Yan dan Kaisar Pedang, dan dia sendiri hanya melihat apinya dari sisi lain. Sekarang kekuatan kami belum pulih, dia memanggil lagi. Dia benar-benar licik. Setelah mendengar ini, Kaisar Hantu di samping juga mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak bisa berhenti menganggukkan kepalanya. Saya bisa mengatasi kelicikannya, tapi saya khawatir ada orang yang lebih licik dari dia, yang lebih merepotkan. Siapa? Tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, Kaisar Elang menoleh ke arahnya, tetapi segera mengangguk menyadari. Maksudmu, tangan kanan barunya, Zuo Fan. Sambil menghela nafas berat, Kaisar Hantu berkata dengan lemah. Kaisar Elang, saya ingin tahu apakah Anda telah memperhatikan bahwa meskipun Zhao Cheng dulunya pengkhianat, dia adalah orang yang ceroboh dan mudah marah dan mudah tersinggung. Namun dari perang terakhir hingga sekarang ketika kedua belah pihak mulai berperang sekali lagi, semua rencana telah dibuat langkah demi langkah dan sangat rinci. Kita tampak seperti boneka, dipermainkan oleh orang itu dengan segala cara yang mungkin. Apa maksudmu? Pikirkanlah, mengapa Kaisar Iblis berani memulai perang dengan kita pada saat yang sama saat ini? Bukankah karena dia mempertahankan kekuatannya terakhir kali? Tapi bagaimana dia mempertahankan kekuatannya terakhir kali? Bukankah itu hanya untuk mengundang Kaisar Yan dan Kaisar Pedang untuk bertarung dengan kita? Dan Kaisar Pedang selalu cerdik dan tidak ada hubungannya dengan benar dan salah, tapi bagaimana mereka terlibat saat itu? Siapa yang mengundang mereka keluar? Zuo Fan. Matanya sedikit menyipit, dan Kaisar Elang mengangguk dengan jelas. Orang ini, saya bertemu dengannya terakhir kali ketika saya melihat orang suci itu. Ini bukan masalah besar, tetapi Zhao Cheng selalu membawanya bersamanya. Dia benar-benar luar biasa. Menarik napas dalam-dalam, sang Kaisar Hantu melanjutkan. Ya, orang ini terakhir kali mengotori perairan untuk Kaisar Iblis, kami berdua kalah dalam pertarungan. Kali ini kami mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan. Kudengar Kaisar Iblis telah mengasingkan diri, dan sekarang semua kekuasaan ada di tangan Zuo Fan, yang berarti perintah perang diberikan oleh Zuo Fan, dan dia sendiri yang mengambil alih. Jenggotnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Kaisar Elang menamparkan meja lagi dan mengutuk dengan keras. Sungguh berani, sebenarnya dia berani bertarung dengan 8 kaisar, apakah dia tidak takut mendapat masalah jika dia memulainya dengan santai? Dia menghela nafas tak berdaya, dan Kaisar Hantu berkata samar-samar. Ini adalah keberanian yang sebenarnya. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak ada, dia berani memulai perang. Ini bukan lagi keberanian seorang wakil, sepertinya. Dia seperti Kaisar Iblis yang asli. Dengan hati gemetar, Kaisar Elang menatapnya dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Memang benar, kecuali kekuatannya, anak ini telah mencapai level superior dalam segala aspek lainnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak ini? Meliriknya ke samping, Kaisar Hantu mengangguk sedikit dan menunjukkan senyuman jahat. Di dunia yang menghargai kekuatan ini,
Kamu tidak bisa menjadi superior tanpa kekuatan, tidak ada alasan lain selain itu mudah untuk dibunuh, meskipun kamu hebat dalam aspek lain, hahaha. Sebaliknya, di depan ruang rahasia Gunung Iblis, Zuofan membungkuk dan menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan keras. Tuan Kaisar Iblis, aku telah membawakanmu apa yang kamu minta. Boom! Serangkaian suara keras terdengar, pintu batu terbuka, Zuofan masuk, dan kemudian pintu batu ditutup kembali dengan rapat. Melihat tempat yang familiar ini, Zuofan merasakan kehangatan di sudut mulutnya, tetapi lebih dari itu adalah cibiran. Di depannya, yang duduk tegak adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya terbungkus energi hitam yang kuat, rambutnya acak-acakan, matanya gelap, dan jauh di dalam matanya, ada sedikit kegilaan. Dia tidak diragukan lagi adalah Zhao Cheng. Namun, setelah lebih dari 3 bulan berlatih, rasa permusuhan di tubuhnya semakin kuat, membuat sekujur tubuhnya terasa seram, seperti serigala di hutan, siap menerkam mangsa kapan saja. Jika Anda berlatih bela diri sampai level ini, Anda tidak akan jauh dari kegilaan. Dengan mencibir di dalam hatinya, Zuofan melangkah maju dan membungkuk, saya menyapa Kaisar Iblis. Berhenti bicara omong kosong, di mana materinya, di mana materi pelatihannya. Dengan lambaian tangannya yang keras, Zhao Cheng teriak keras dan membuka mulutnya dengan darah, taringnya yang bersemangat terlihat, seperti binatang buas. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dengan kilatan cahaya, dan ratusan sosok muncul di hadapannya dalam sekejap. Dengan alis berkedut, Zhao Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa begitu sedikit? Hanya ada 532 orang. Di mana sisanya? Apakah Anda sudah menelannya? Tuanku, Anda bercanda. Dengan kekuatan saya, 1 orang sehari sudah cukup. Bagaimana saya bisa mencernanya begitu banyak? Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Tuan, terlalu banyak orang hilang pasti akan menimbulkan kecurigaan, apalagi jika kualitasnya tinggi, sebaiknya kita berhati-hati. Zuofan tersenyum sedikit. Dia berkata dengan tenang. Kebetulan kita sekarang berperang dengan Kaisar Lang dan Kaisar Hantu. Perang akan menghapus semua hilangnya orang yang tidak masuk akal, kemanapun kita pergi. Saya telah memerintahkan pembantaian kota, orang-orang itu telah dikirimkan kepada Tuan untuk berlatih. Mengangguk kepalanya tanpa sadar, Zhao Cheng memuji. Bagus sekali, bagus sekali. Hei, apakah kita sedang berperang? Ya, untuk mendapatkan lebih banyak materi, satu-satunya cara untuk menipu orang lain adalah dengan berperang. Anda tidak akan menyalahkan saya karena membuat keputusan sewenang-wenang, kan? Senyuman melintas di sudut mulutnya, dan Zuofan menatapnya dengan tenang. Matanya sedikit menyipit, dan Zhao Cheng merasa sedikit linglung, tetapi dia masih mengangguk dan berkata. Tidak masalah. Selama kamu dapat mengirimkan materi pelatihan ini, tidak masalah apa yang kamu lakukan. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Cheng tiba-tiba mulai bergerak, energi hitam yang menakutkan langsung memenuhi orang-orang yang tertidur, membungkus mereka, dan kemudian energi hitam mengalir mundur dan kembali ke tubuhnya, tetapi orang-orang itu telah sepenuhnya berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Melihat semua ini, Zuofan tersenyum ringan, berbalik dan pergi, tetapi ada kegembiraan yang tak ada habisnya di matanya. Idiot, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan catatan rahasia 9 ketenangan? Apa yang Anda latih sekarang adalah inti dari catatan rahasia 9 ketenangan, teknik transformasi iblis surgawi. Sayangnya, saya menghapus satu kalimat. Jika ingin melatih skill ini, kamu harus menghapuskan skill aslinya terlebih dahulu. Jika ada gangguan dari keterampilannya sendiri, tidak mungkin mendapatkan esensi teknik transformasi hebat iblis surgawi, yang terbuka untuk semua sungai. Selain itu, hanya karena Anda terlalu tidak sabar dalam latihan dan dapat menyerap keterampilan orang lain bukan berarti Anda dapat menyerapnya tanpa batas. Cepat atau lambat Anda akan ditelan oleh keserakahan Anda sendiri. Ini juga yang menjadi alasan kenapa saya sebagai seorang guru menolak untuk memberikan catatan rahasia kepada Anda, tapi sekarang, hehe, sesuai keinginan Anda. 1249. Seluruh tubuh Zhao Cheng sepenuhnya terbungkus energi hitam, dan jiwanya menjadi mabuk. Namun ia tetap tidak menemukan masalah karena kekuatan ini begitu kuat sehingga memberinya perasaan mampu mengendalikan dunia, aura dalam tubuhnya juga semakin membumbung ke atas, dan sangat mungkin untuk mencapai level Saint. Dia merasa baik-baik saja, tetapi Zuofan hanya bisa merasakan momentumnya yang campur aduk dan tidak terkonsentrasi. Meskipun kekuatannya kuat, namun tidak menyatu. Dengan cara ini, tidak peduli berapa banyak energi yang diserap, itu hanya akan berubah secara kuantitatif tetapi tidak secara kualitatif, dan tidak dapat menembus ke level Saint. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Zuofan keluar dari ruang rahasia dan menutup pintu batu. Pelayan Zuo, orang suci itu telah mengirim surat untuk bertemu denganmu lagi. Pada saat ini, Li Jingtian, yang telah lama menunggu di luar pintu, buru-buru mendatanginya dan menyerahkan batu giok. Dengan alis terangkat, Zuofan mengambil slip giok dan memeriksanya. Menemuiku, orang suci mana yang begitu bebas dan ingin menemuiku tepat setelah perang dimulai.
Oh, itu Meng Xiaofeng lagi dari Sekte Danxia. Ham. Bam. Dengan kekuatan yang kuat di tangannya, Zuo Fan segera menghancurkan batu giok di tangannya, matanya penuh amarah. Dia benar-benar mengganggu Qinceng lagi. Pelayan Zuo, apakah kamu akan menemuinya? Tentu saja aku akan menemuinya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang suci. Setidaknya harus memberinya wajah, bukan? Kamu masih harus memberinya wajah sekarang. Bahkan Penatua Naga dapat dengan mudah menyerah. Dia masih muda, dan kepala pelayan Zuo akan menghancurkannya sampai mati dalam hitungan menit, itu tidak akan menjadi masalah, hehehe. Dengan senyum naif, Li Jingtian mengangkat alisnya ke arah Zuo Fan. Seringai melintas di sudut mulutnya, dan Zuo Fan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku benar-benar tidak perlu takut pada Meng Xiaofeng belaka, tapi dari situasi keseluruhan, itu tidak pantas untuk mengungkapkannya terlalu dini. Meng Xiaofeng bukanlah sesuatu yang istimewa, hanya Sein tahap awal. Tapi di belakangnya ada Gunung Suci ke-6, dan Gunung Suci ke-6 terhubung ke Gunung Suci ke-7. Orang-orang yang kami kirim untuk bernegosiasi dengan klan naga belum menjawab, bahkan jika klan naga sudah menjawab, ini akan memakan waktu bagi kita untuk bergabung dan memanggil binatang spiritual lainnya. Jadi tidak cocok untuk bertarung saat ini, dan... Petik 2. Sebuah cahaya bijak muncul di matanya, Zuo Fan tersenyum dan berkata, Wilayah 8 kaisar belum bersatu, dan itu di bawah Gunung Suci. Jika kita bertarung, kita akan diserang dari kedua sisi. 8 kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, Li Jingtian segera mengangkat tangannya dan berkata. Lalu kenapa? Setiap tetua keluarga Luo kita Bisue memimpin tim dan menghancurkan mereka. Zuo Fan berkata sambil tersenyum. Dan dengan cara ini, itu juga akan membuat mereka takut, menyebabkan mereka berubah dari terang ke kegelapan, menunggu kesempatan untuk membalas. Saat berperang melawan orang asing, kamu pertama-tama harus menetap di rumah. Jangan lupakan pelajaran dari Raja Pedang dan Baili Jingwei. Jika kita memulai perang dengan Gunung Suci nanti, wilayah 8 kaisar harus berada di belakang kita. Jika kita tidak bisa membuat tempat ini seperti tong besi, kita akan mendapat masalah. Menganggukkan kepala, Li Jingtian tersenyum dan menggaruk kepalanya. Jadi kita akan menunggu sampai pelayan Zuo menyatukan 8 kaisar sebelum kita buat rencana apapun. Ya, kita bisa menyatukan 8 kaisar tanpa membiarkan mereka memperhatikan pergerakannya, meninggalkan rencana cadangan, hahaha. Melihat kembali ke ruang rahasia, Zuo Fan tertawa dan berjalan keluar, dan Li Jingtian buru-buru mengikutinya. Murid, sebelumnya Anda tidak layak menjadi master, kali ini Anda akan bertindak sebagai umpan bagi master dan menjebak orang-orang itu di dalam guci. Suara mendesing. 1 bulan kemudian, 3 sosok melesat di udara dan mendarat di hutan pegunungan, tidak lain adalah Zuo Fan, Li Jingtian, dan Qiu Yanhai. Melihat ke atas dan melihat ke depan, 3 karakter emas dari Sekte Danxia bersinar terang. Setelah memberi isyarat kepada mereka berdua, Zuo Fan berkata dengan lembut. Saya akan mengunjungi mereka terlebih dahulu dan menahan orang suci dan bibi tua itu. Selebihnya tidak perlu takut, kalian semua bertindak sesuai rencana. Dimengerti. Membungkuk sambil mengepalkan tangan, keduanya berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan batuk kering, Zuo Fan berjalan keluar dengan santai, tetapi begitu dia sampai di gerbang gunung, dia dihentikan oleh suara centil, dan kemudian beberapa sosok cantik tiba-tiba berhenti di depannya. Pemimpinnya adalah seorang kenalan lama, Fang Min. Hei, kakak perempuan, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Siapa kakak perempuanmu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Hah? Fang Min memelototinya dengan tajam, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hei, kali ini apakah kamu satu-satunya di sini, tidak ada yang melindungimu? Sambil mengangkat bahu, Zuo Fan menunjukkan senyuman misterius, dengan statusku saat ini, bagaimana mungkin tidak ada yang melindungiku? Itu hanya berubah dari terang menjadi gelap. Haruskah aku memanggil mereka untukmu? Bukan 4 atau 5, tapi 80 atau 100. Mereka semua adalah master. Aku bahkan tidak mau repot-repot menggunakan seseorang tahap awal Raja Roh. Cih, bukankah itu hanya anjing Raja Iblis, apa yang perlu dipamerkan? Petik 2. Hei, kamu salah tentang itu. Anjing juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saya bisa bertindak atas nama Kaisar Iblis, bukan? Jika saya seekor anjing, lalu bagaimana dengan Anda? Tidak ada perbandingan antara anjing lokal di tumpukan sampah, hahaha. Kamu, Fang Min sangat marah hingga tubuhnya gemetar, seluruh tubuhnya penuh momentum, dan dia tidak bisa menghentikan niat membunuhnya terhadap Zuo Fan. Ketika Zuo Fan melihat ini, dia tidak peduli, dia hanya berkata dengan ringan, saya datang ke sekte Anda karena orang suci itu mengundang saya. Jika Anda menyakiti saya dan menghalangi saya, dan melewatkan urusan penting saya khawatir bahkan tuanmu tidak bisa melindungimu. Tubuhnya terguncang, Fang Min menarik napas dalam-dalam beberapa kali,
memelototinya dengan tajam, lalu berhasil menekan amarah di dalam hatinya, melambaikan tangannya dengan keras dan berkata, "Silakan." Petik 2. Hei, kamu bahkan tidak tahu cara memperlakukan tamu, tetapi kamulah yang kalah, hehehe. Dengan senyum jahat, Zuo Fan masuk di bawah tatapan tajam Fang Min, dan bertanya. Ngomong-ngomong, di mana Qin Cheng, kenapa dia tidak datang menemuiku? Dengan senyum dingin, Fang Min akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam dan berkata dengan sinis, aku takut kamu tidak akan pernah melihat adik perempuan lagi dalam hidup ini. Apa maksudmu, kata Zuo Fan cepat. Sudut mulut Fang Min memancarkan sarkasme, dan dia tertawa sekuat tenaga. Adik perempuan dijodohkan dengan Sein oleh tuannya, tetapi gadis ini tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menolak dan ingin melarikan diri. Dia dipenjarakan di puncak salju oleh tuannya dalam kemarahan, dan tidak seorang pun diizinkan menemuinya. Tunggu saja sampai Lord Sein datang untuk membawanya pergi. Pada saat itu, bukankah Anda akan melihat adik perempuan junior ketika dia tiba di Gunung Suci? Hahaha. Zuo Fan mengangguk, dia tahu di dalam hatinya bahwa segala sesuatunya mirip dengan apa yang dia harapkan, dan dia menoleh ke rumput liar tidak jauh dari sana. Li Jingtian dan Qiu Yanhai sama-sama memberi isyarat untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Zuo Fan merasa lega. Faktanya, Zuo Fan sengaja membuat marah Fang Min hanya untuk menipunya dan mengambil kesempatan untuk mencari tahu tentang situasi Chu Qingcheng saat ini. Meskipun gadis ini jahat, dia tidak begitu licik, jadi dia lebih mudah untuk dihadapi. Hanya dalam beberapa kata, dia mengungkapkan semua rahasia di sekte tersebut. Sayangnya, Kaisar Yan benar-benar mengajar murid magang yang baik. Seringai melintas di sudut mulut Zuo Fan, dia memandang Fang Min dan mengangguk puas. Fang Min tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan memandangnya dengan aneh. Ada apa dengan anak ini? Aku hanya menggunakan Qin Cheng untuk merangsangnya, kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Saudari, pada saat ini, Zuo Fan berkata dengan pelan lagi. Mengapa kamu begitu bahagia karena Qin Cheng dikirim ke Gunung Suci? Gunung Suci adalah tanah suci yang diimpikan oleh semua kultivator, dan bisa pergi ke sana di luar jangkauan. Dengan rasa hormatku padamu, seperti yang orang-orang pahami, kamu seharusnya cemburu, berteriak dalam hatimu, kenapa bukan aku yang pergi ke Gunung Suci, tapi gadis mati itu? Apa yang tidak aku miliki dibandingkan dengan dia, sosok, penampilan, pelatihan hubungan? Yah, kalian semua mungkin sama dalam hal ini, kan? Hahaha, pantas saja, tidak ada laki-laki di sini. Puf-puf, rentetan tawa tak henti-hentinya terdengar. Murid-murid perempuan lain yang menemani semuanya memiliki pipi merah dan menutup mulut untuk tertawa. Fang Min juga menatapnya dengan tajam, mengertakkan gigi karena marah, lalu menatap tajam ke arah wanita itu hingga mereka menundukkan kepala dan tidak berani tertawa lagi. Huff, kamu benar. Fang Min mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa, dan menghela nafas. Sejak kecil, apa yang lebih baik dari Chu Qingcheng dibandingkan denganku? Tapi Tuan hanya mencintainya dan memberinya segalanya dengan baik. Kali ini Sein dari Gunung Suci datang ke sini, tetapi dia memilih gadis itu sekilas dan bahkan tidak melihat ke arahku. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Apakah gadis itu benar-benar sebaik itu? Yah, belum tentu begitu. Kamu juga berpikir begitu. Lalu kenapa kalian semua berkerumun di sekelilingnya? Secara objektif, kamu lebih baik darinya dalam segala aspek, kecuali satu hal yang tidak bisa kamu kejar. Poin yang mana? Latar belakang. Sepotong kebijaksanaan muncul di mata Zuo Fan, menentukan jalannya. Ya, karena latar belakang ini, dia harus melindungi Chu Qingcheng tanpa ragu-ragu. Itu juga karena asal-usulnya sehingga dia dilahirkan dengan jalur suveren yang diimpikan oleh banyak kultivator, jadi Kaisar Yan dan orang suci dari Gunung Suci memusatkan seluruh perhatian mereka padanya. Dengan latar belakangnya, meskipun Anda menyalakan api di belakang pantat Anda tidak akan bisa mengejarnya. Namun, Fang Min bingung dengan hal ini. Orang tuanya, bukankah dia hanya seorang yatim piatu? Dia dijemput dan dibesarkan oleh tuannya. Apakah dia memiliki latar belakang yang menonjol? Terkemuka, cukup menonjol. Ekspresi Zuo Fan menjadi serius dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa dalam hal latar belakang, Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ujung jari kakinya, dan bahkan tuan Anda tidak dapat dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Percaya atau tidak, jika dia memberitahu Meng Xiaofeng bahwa dia ingin menghancurkan sekte dan Xia dan bahkan semua orang di 8 kaisar, anak itu akan melakukannya tanpa ragu-ragu dan membuatnya tersenyum. Bagaimana mungkin? Fang Min terkejut dan benar-benar tercengang. Apakah kamu bercanda? Dia adalah orang suci. Bahkan jika dia menyayangi wanitanya sendiri, dia tidak bisa begitu memanjakan. Status 8 kaisar di domain suci setara dengan status gunung suci, jika 8 kaisar dihancurkan, dunia akan berada dalam kekacauan. Ini bukan memanjakan, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu sepadan? Jadi bagaimana jika seluruh dunia diatur terbakar dengan senyum yang indah?
Sudut mulutnya memunculkan lengkungan jahat, dan Zuo Fan berkata pelan. Ini asal-usulnya yang telah menaklukkan negara dan membuat dunia gila. Hahaha. Sambil tersenyum, Zuo Fan dan yang lainnya telah tiba di luar aula utama sekte. Zuo Fan menunjukkan senyuman misterius dan berjalan masuk, hanya menyisakan Fang Min dan yang lainnya berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu kenapa mereka menjadi bingung. Apakah Qing Cheng benar-benar penting? Siapa dia? 1250. Wush. Angin menderu-deru membawa kepingan salju, melayang di pegunungan yang tertutup salju. Di gua batu seluas 10 meter persegi, Chu Qingcheng melihat pemandangan bersalju di luar, merasa sedikit melamun, seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya, dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Di luar gua, seorang wanita setengah tua duduk dengan tenang di atas batu datar, memejamkan mata dan berkonsentrasi, tidak berkata apa-apa, meskipun dia tertutup butiran salju, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Mengangkat matanya untuk diam-diam meliriknya, Chu Qingcheng berdiri dengan hati-hati dan berjalan keluar gua, mendekati pintu, dia perlahan mencubit segel di tangannya, lalu memfokuskan matanya dan menyerang dengan telapak tangan. Bam! Suaranya memekakkan telinga, seluruh puncak salju bergetar, dan kepingan salju berguncang satu demi satu. Tapi tubuh Chu Qingcheng terlempar ke belakang dengan suara mendesing, dan jatuh ke tanah, wajahnya tidak bisa menahan memerah. Namun ke arah pintu masuk gua, sepertinya ada dinding yang tidak terlihat, ombaknya berkelebat lalu menghilang. Perlahan membuka matanya, tubuh wanita tua itu bergetar, dan butiran salju di sekujur tubuhnya segera berserakan, menampakkan wajah yang familiar, itu adalah Mei Sangu. Menatap Chu Qingcheng yang tampak tidak mau, Mei Sangu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas. Saya menyesal meminta Anda turun gunung. Itu dimaksudkan sebagai pelatihan, tetapi kamu bertemu iblis kecil itu dan sangat terpesona hingga kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata guru. Bibi Mei, tolong lepaskan aku benar-benar tidak ingin pergi ke Gunung Suci. Mengapa? Terlepas dari kualitas atau kuantitas sumber daya kultivasi, itu adalah yang terbaik di domain suci, dan banyak rekan murid dan saudari Anda yang sangat ingin pergi. Sekarang setelah Anda menerima berkah ini, Anda masih mengabaikannya. Anda tidak tahu betapa Anda diberkati. Karena mereka ingin pergi, biarkan saja mereka pergi. Mengapa kamu memilihku? Chu Qingcheng sedikit cemberut, dengan ekspresi cemberut di wajahnya, dan bergumam. Aku tidak peduli tentang sumber daya kultivasi, atau seberapa jauh jangkauan kultivasi saya di masa depan, lagi pula, saya tidak ingin pergi. Petik 2. Mei Sangu menatapnya dalam-dalam. Sekilas, seolah-olah dia telah melihat hatinya. Apakah masih karena bocah itu? Aduh, Qingcheng, kamu baru bertemu dengannya beberapa kali, dan kamu begitu terlibat di dalamnya. Mungkinkah dia menanamkan sesuatu dalam dirimu? Ini, aku juga tidak tahu. Chu Qingcheng menatap awan dan melihat salju turun, dan dia menunjukkan senyum bahagia. Sejak pertama kali aku melihatnya, rasanya seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku sangat dekat dengannya dan ingin bersamanya selamanya. Selama aku bisa berada di sisinya, tidak peduli berapa lama atau di mana. Tuan Mei, tolong biarkan aku keluar. Petik 2. Tak berdaya, Mei Sangu membelai pipinya, menghela nafas dan tersenyum pahit. Qingcheng, sepertinya kamu benar-benar terpesona. Sejujurnya, penghalang yang mengelilingimu diatur oleh kakak perempuanku sendiri, itu tidak akan pernah bisa dibuka. Dan walaupun bisa dibuka, aku tidak akan pernah melakukannya. Ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk anak itu. Coba pikirkan, kamu adalah wanita yang disayangi oleh Sein, jika kamu pergi dengan anak itu, akankah ada hasil yang baik? Sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan Lord Sein terhadapmu saat itu, tapi anak itu dan seluruh keluarga Luo akan hancur. Meskipun dia baik-baik saja di bawah Kaisar Iblis, oke, tapi bagaimana kamu bisa bersaing dengan keagungan Gunung Suci? Jika kamu bersamanya, kamu akan merugikan sekelompok orang. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus memikirkannya, dan tidak serakah untuk kesenangan sementara dan menyelesaikan kekacauan dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Wajahnya sedikit bergetar, dan Chu Qingcheng menundukkan kepalanya dengan putus asa. Setelah beberapa saat, wajahnya penuh dengan kebencian. Tetapi mengapa saya harus menghadapi hal semacam ini? Ada begitu banyak kakak perempuan di sekte ini yang lebih baik dariku, si suci itu buta, jadi dia ngotot memilihku. Mungkin dia buta. Yah, saya tidak mengatakan ini, dan Anda tidak mendengarnya, maksud saya, orang suci itu memiliki selera yang unik, ini adalah kesempatan Anda. Petik 2. Mengepalkan tinjunya, Chu Qingcheng mengertakkan gigi karena marah, tetapi setelah berpikir lama, dia menghela napas panjang dan menutup matanya dengan enggan. Melihat ini, Mei Sangu mengangguk puas dan tersenyum. Gadis ini akhirnya menyerah, hahaha. Wah, namun, pada saat ini,
Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar, membuat Mei Sangu terkejut. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, bayangan hitam mendatanginya dalam sekejap, mencengkeram lehernya. Semua kekuatannya tiba-tiba terhenti, dan dia tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Segera setelah itu, bayangan hitam lain muncul di belakangnya hampir pada waktu yang bersamaan. Dia mengangkat pisaunya dan menyayat bagian belakang lehernya dengan sekejap. Mei Sangu tiba-tiba gemetar, pandangannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah. Chu Qingcheng menjadi pucat karena terkejut, dan tidak bisa berhenti berteriak. Bibi. Nona Chu, jangan khawatir. Kepala pelayan Zuo telah memberitahu kami bahwa kami tidak akan menyakiti sehelai rambut pun dari anggota klan dan Xia. Tolong jangan khawatir. Pada saat itu, kedua sosok hitam itu berbalik dan membungkuk kepada Chu Qingcheng dengan sangat hormat. Kelopak matanya berkedut 2 kali, dan Chu Qingcheng tidak bisa tidak bingung. Kamu bilang, kamu dikirim oleh kepala pelayan Zuo. Zuo Fan. Petik 2. Ya, saya Li Jingtian, penatua keluarga Luo, dan dikirim oleh kepala pelayan Zuo untuk menyelamatkan Nona. Aku, Qiu Yanhai, juga penatua keluarga Luo. Kamu sangat sopan, nak. Kedua lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh membungkuk di hadapan Chu Qingcheng lagi, dengan senyum ramah di wajah mereka. Setelah mengamati mereka lebih dalam, terutama Li Jingtian, Chu Qingcheng mengangguk dengan jelas. Ngomong-ngomong, aku mengenalmu. Kita bertemu di rumah judi, dan kamu mengikuti Zuo Fan. Jadi itu benar-benar Zuo Fan. Dia memintamu datang dan menyelamatkanku. Ya, mereka saling memandang dan tertawa serempak lagi. Kejutan muncul di wajahnya, dan Chu Qingcheng sangat bersemangat. Lalu bagaimana dia tahu bahwa saya dikurung? Apakah teman-teman murid dan saudara perempuan saya yang melaporkannya? Murid yang mana? Siapa pelayan Zuo itu? Dia sangat berpengetahuan dan telah lama berpikir bahwa setelah kebangkitanmu, transaksi antara guru dan Gunung Suci akan berlanjut. Masuk akal untuk menerima perlakuan seperti itu. Li Jingtian tersenyum meremehkan dan terkekeh. Wajahnya sedikit menggelap, dan Chu Qingcheng merasa sedikit kecewa. Dia menghormati tuannya seperti ibunya sendiri, siapa yang mengira tuannya akan menukarnya dan memberikannya ke Gunung Suci. Begitu dia memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, dan kegembiraan yang dia rasakan barusan menghilang seketika. Li Jingtian dan Qiu Yanhai saling memandang lagi ketika melihat Chu Qingcheng tiba-tiba terdiam. Setelah berpikir sejenak, mereka mencoba berkata, Nona Chu, tolong mundur. Kita perlu menggunakan keterampilan kita untuk mendobrak penghalang ini. Jika aku tidak sengaja menyakitimu, kepala pelayan Zuo akan menyalahkan kami. Oh, terima kasih. Setelah pulih dari kesedihan, Chu Qingcheng mengangguk kosong, mundur 2 langkah, dan mengingatkan. 2 senior, penghalang ini dipasang oleh tuanku dan sangat sulit untuk dibuka. Hati-hati agar tidak terkejut. Terkejut, ini lelucon, kita semua berada di puncak alam kaisar, kecuali monster tua dan King Sheng, di antara orang yang berada di level yang sama, siapa yang mereka takuti. Mereka saling memandang dan tersenyum tanpa komitmen. Kemudian, Qiu Yanhai maju selangkah, api menyala di tangannya, dan berteriak. Li tua, wanita tua itu menggunakan penghalang es, yang sesuai dengan atribut saya. Saya dapat mengambil tindakan sendiri, dan Anda dapat menonton dari samping. Begitu dia selesai berbicara, Qiu Yanhai mendorong telapak tangannya, dan dengan keras, bola api merah besar langsung mengenai penghalang tak terlihat. Berdengung. Dalam sekejap, penghalang tak terlihat itu bergoyang, tapi sesaat kemudian meledak dan menghilang tanpa jejak. Aliran panas yang kuat mengalir ke dalam gua, menyebabkan kulit kenyal Chu Qingcheng menjadi panas dan kering, dan bahkan rambutnya sedikit keriting. Pupil mata Qiu Yanhai menyusut dan dia sangat terkejut, dia segera menghentikan usahanya, buru-buru mendatangi Chu Qingcheng dan menyembah. Sayangku, maafkan aku menggunakan terlalu banyak tenaga, aku tidak menyakiti Nona, kan? Tidak. Petik 2. Perlahan menggelengkan kepalanya, Chu Qingcheng menatap Qiu Yanhai dengan mata penuh keterkejutan. Senior, kamu sangat luar biasa. Bibiku bahkan tidak bisa menembus penghalang yang dibuat oleh tuanku, tapi kamu benar-benar mematahkannya seketika. Lalu, bukankah kekuatanmu tidak kalah dengan tuanku? Sambil tersenyum ke langit, Qiu Yanhai melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi puas di wajahnya. Terima kasih atas pujianmu, nak. Keterampilan saya yang sedikit benar-benar tidak dihitung, di keluarga Luo, banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya. Tetapi jika Anda membandingkan dengan guru, saya akan melakukan yang terbaik, hahaha. Sejujurnya, saya melebih-lebihkan tuan Anda, jadi aku menggunakan 50% kekuatanku untuk mendobrak penghalang, dan aku hampir melukai Nona. Faktanya, 30% kekuatan sudah cukup. Apa, kamu bilang kamu lebih kuat dari tuanku? Tapi bagaimana ini mungkin? Tuanku adalah 8 kaisar dari wilayah suci, makhluk terkuat di alam kaisar. Chu Qingcheng sangat terkejut hingga sulit mempercayai apakah apa yang dikatakan Qiu Yanhai adalah sebuah bualan atau kebenaran.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa ada banyak orang di keluarga Luo yang lebih kuat darinya, maka kekuatan keluarga Luo tidak diragukan lagi mampu menandingi 8 kaisar, jadi mengapa mereka mencari perlindungan kepada Kaisar Iblis? Terlebih lagi, selain Gunung Suci, apakah benar ada keluarga di dunia ini yang lebih kuat dari 8 kaisar? Chu Qingcheng ragu dan sedikit bingung. Qiu Yanhai menyeringai dan hendak terus menyombongkan diri, tetapi didorong oleh Li Jingtian yang berdiri di sampingnya, mengingatkannya. Jangan lupa tugas yang diberikan kepala pelayan Zuo kepada kita. Sudah waktunya untuk pergi setelah menyelamatkan orang. Oh, itu benar. Ya, nak, cepat ikut kami. Jika kamu melewatkan waktu, kamu tidak akan bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Qiu Yanhai buru-buru menarik Chu Qingcheng. Tapi segera, Chu Qingcheng sepertinya mengingat sesuatu, tiba-tiba melambaikan tangannya, menyingkirkan Qiu Yanhai, dan berdiri di tanah. Mau tak mau mereka tercengang. Mereka saling berpandangan dengan kebingungan di wajah mereka, dan bertanya bersama. Nak, ada apa? Kamu bisa pergi sendiri, aku tidak akan pergi, kembali dan beritahu Zuo Fan bahwa kita ditakdirkan. Mengapa? Jika kamu membawaku pergi hari ini, kamu pasti akan berbalik melawan Sekte dan Xia dan bahkan menarik permusuhan dari Gunung Suci. Jika kamu benar-benar terlibat dengan Gunung Suci, aku akan merasa tidak nyaman selama sisa hidupku. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan Chu Qingcheng tampak kecewa. Zuo Fan telah memenangkan rasa hormat dari tuannya dan menjadi kepala pelayan, tapi aku tidak bisa menyakiti keluarga Luo dan dia karena aku. Kembalilah dan katakan padanya untuk tidak datang kepadaku lagi. Terutama, jangan gunakan kekuatan pengurus rumah tangga tanpa pandang bulu. Melihatnya lebih dekat, Li Jingtian dan Li Jingtian tiba-tiba mengerti dan tersenyum bahagia, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu dari mereka mengangkat tubuh Chu Qingcheng dan berlari ke depan. Chu Qingcheng terkejut, tapi Li Jingtian segera berkata, "Jangan khawatir, Nona Chu, semuanya sudah diatur oleh kepala pelayan Zuo, kami tidak akan menganggap enteng Gunung Suci belaka, hahaha."